Bab 521 bergerak secara tersembunyi. Sendiri, mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya berubah. Aliansi Akademi memiliki keunggulan dalam jumlah yang bahkan bisa dilihat di luar. Dengan keunggulan jumlah mereka, bahkan Mu Chen harus bersembunyi, belum lagi wilayah itu berada di bawah siling spiritual array. Kehilangan kekuatan energi spiritual, bahkan sesuatu yang telah melalui bencana energi spiritual atau bencana roh akan mengalami penurunan kekuatan yang besar. Tidak, alis Luoli mengernyit saat dia memegang pedang Dewa Luo miliknya, aku akan pergi bersamamu. Meskipun fisikku tidak sekuat milikmu, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang normal. Jelas, Luoli tidak terlalu yakin untuk membiarkan Mu Chen memasuki wilayah yang telah menyegel energi spiritual sendirian-sendirian. Aku dan Luoli akan masuk bersamamu. Jika tidak, upaya kami akan sia-sia jika Anda mengambil semua cairan spiritual yang berdaulat untuk diri Anda sendiri. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Mu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia tidak berdaya terhadap harga diri Wen Qingxuan. Ketika Mu Chen melihat ekspresi kedua gadis itu, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meyakinkan mereka berdua. Luoli tidak yakin untuk membiarkan dia pergi sendirian dan, jelas, Wen Qingxuan dihantui oleh harga dirinya. Dia tidak bisa melihat saat dia mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan Mu Chen. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen mengambil risiko sendirian dan membagi hasil panen setelahnya. Namun, Mu Chen harus mengakui bahwa kebanggaan Wen Qingxuan benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Kalau begitu, kita bertiga akan masuk dan mencoba keberuntungan kita. Mu Chen tidak membuang waktu lagi untuk meyakinkan mereka. Mungkin mereka bertiga sedikit lemah, tetapi mereka bukan orang biasa. Dia percaya bahwa terlepas dari kenyataan bahwa aliansi akademi memiliki keuntungan dalam jumlah, dengan mereka yang bisa datang dan pergi seperti yang mereka inginkan, itu masih mungkin. Melihat Mu Chen menyetujui sarannya, baru kemudian Luoli tersenyum. Kalian akan menunggu kami di sini. Mu Chen berkata sambil melirik Su Huang, Piner, Leer. Mereka bertiga mengangguk. Meskipun mereka tidak ingin Mu Chen mengambil risiko, mereka mungkin tidak dapat membantu mereka atau mereka bahkan mungkin menjadi beban mereka jika mereka mengikuti. Piner, Leer dan Anya memandang Wen Qingxuan. Melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, baru kemudian mereka menyetujuinya. Ayo pergi. Aliansi Akademi sebenarnya ingin memonopoli halaman spiritual tersembunyi dengan jumlah mereka. Mu Chen melihat hutan yang gelap gulita saat rasa dingin melintas di pupilnya. Dia tidak memiliki pendapat positif tentang aliansi akademi. Karena itu, dia tidak mau membiarkan mereka memiliki halaman spiritual tersembunyi. Dia melambaikan tangannya dan melompat menuruni puncak gunung, lalu muncul di depan hutan yang gelap gulita. Hutan itu begitu hitam sehingga memancarkan rasa dingin yang samar yang bisa dirasakan di kulit. Kaki Mu Chen menyentuh tanah saat sosoknya menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Ketika dia masuk, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah dibekukan. Ekspresi Mu Chen sangat serius. Dia mencoba untuk memindahkan niatnya, tetapi tidak ada respon dari energi spiritualnya. Cahaya spiritual samar di tubuhnya meredup. Energi tak terbatas yang bisa menghancurkan gunung dengan kepalan tangan juga menghilang. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba melemah, perasaan itu sulit untuk ditanggung. Memang layak menjadi array spiritual siling. Mu Chen bergumam sambil mengerutkan alisnya. Di belakangnya, Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti dengan cermat. Mereka berdua memiliki ekspresi serius yang tergantung di wajah mereka juga. Jelas, mereka juga merasakan perubahan di tubuh mereka. Di area ini, penggunaan energi spiritual telah hilang. Bukankah itu terasa familiar? Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya saat dia tersenyum ke arah Luoli dan Wen Qingxuan. Luoli dengan ringan tersenyum sebagai tanggapan saat kenangan melonjak dalam pupil matanya yang jernih. Perasaan di sini memang mirip dengan jalan spiritual. Pada saat itu, mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun dan hanya bisa mengandalkan metode asli. Mungkin dia memikirkan pertempuran hidup dan mati yang dia alami dengan Mu Chen saat tatapannya yang menatap Mu Chen berangsur-angsur berubah lembut. Metode itu bisa digunakan sekarang. Mu Chen mengambil jubah hitam yang dia berikan kepada Luoli. Jubah hitam itu mirip dengan sekitarnya karena memiliki efek menyembunyikan sosok seseorang. Mungkin metode ini tidak memiliki penggunaan sedikit pun ketika mereka berada di luar,
tetapi itu berguna untuk wilayah ini yang telah kehilangan penggunaan energi spiritual dan penglihatan menjadi metode utama kepanduan. Luoli mengambil jubah hitam dan memakainya. Seketika, sosoknya yang halus ditutupi oleh jubah hitam, hanya wajahnya yang cantik yang terungkap. Di sini, Mu Chen melewati jubah hitam lain ke arah Wen Qingxuan. Ini jelek, Wen Qingxuan berkata dengan ragu. Dia memiliki sedikit misofobia dan dengan demikian, dia tidak memiliki banyak kontak dengan lawan jenis. Belum lagi jubah yang diberikan kepadanya oleh Mu Chen, entah apakah dia pernah memakainya sebelumnya. Kamu terlalu mencolok, Mu Chen melirik gadis di depannya. Armor perang kuningnya membungkus sosok anggunnya dan lekuk tubuhnya bisa terlihat. Pemandangan ini saja bisa membuat banyak orang menatap inyo kosong, apalagi di area yang monoton ini. Wen Qingxuan tampaknya telah memperhatikan penampilan Mu Chen dan langsung memelototinya. Dia menyambar jubah hitam dan memakainya. Lagi pula, dia bukan orang yang ceroboh. Dia tidak akan membawa masalah yang tidak perlu bagi teman-temannya hanya karena preferensinya sendiri. Mu Chen tersenyum saat dia mengeluarkan jubah hitam lain dan mengenakannya di atas pakaiannya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya saat dia berbalik dan menyerbu ke dalam hutan yang gelap gulita dengan kedua gadis itu mengikutinya dari dekat. Di dalam hutan yang gelap gulita, sinar cahaya sangat redup. Pohon-pohon paku memiliki cabang-cabang yang melebar yang tampak seperti bilah saat mereka menggambar bayangan yang tampak menyeramkan. Mereka seperti sosok iblis saat mereka menggoyangkan ke titik yang bisa membuat rambut seseorang berdiri. Berdesir, di bawah bayang-bayang, 3 sosok melintas dengan kecepatan tinggi, menggunakan bayang-bayang untuk menutupi diri mereka sendiri. Mereka bertiga adalah tokoh terkenal di jalan spiritual. Lingkungan yang mereka lalui lebih ganas dibandingkan dengan tempat ini. Oleh karena itu, mereka sangat terampil saat mereka diam-diam bergerak. Mereka dengan terampil menggunakan penutup bayangan untuk menyembunyikan sosok mereka. Pada saat yang sama, tatapan mereka setajam elang saat mereka menyapu tempat-tempat gelap. Saat sosok mereka bergerak, tatapan Mu Chen tiba-tiba berkedip saat dia menyembunyikan sosoknya di balik paku. Ketika langkah majunya berhenti, Luoli dan Wen Qingxuan bersembunyi ke kiri dan ke kanan pada saat yang bersamaan. Garis pandang Mu Chen melewati paku saat dia melirik ke arah kegelapan tidak jauh. Bayangan itu sedikit terdistorsi saat cahaya dingin berkedip dalam kegelapan. Itu adalah kilau pedang. 6 orang. Mu Chen berkata dengan lembut saat dia menemukan 6 sosok dalam kegelapan. Ke-6 orang itu menyembunyikan diri dengan baik. Namun, mereka lupa menyembunyikan kilau dingin pedang mereka. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Melihat isyarat tangannya, Luoli melesat dari kanan. Dia dan Mu Chen sudah memiliki hubungan yang sangat tinggi di jalan spiritual. Dia bisa memahami setiap isyarat tangan yang digunakan Mu Chen. Namun, Wen Qingxuan selangkah lebih lambat. Tapi, bagaimanapun, dia lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain dan dengan sangat cepat, dia mengerti arti dari tindakan Mu Chen dan melesat dari kiri. Melihat kedua gadis itu mengambil tindakan, Mu Chen mengetuk kakinya saat dia muncul seperti monyet spiritual, terbang ke atas pohon yang dipenuhi paku. Dalam kegelapan tidak jauh, ada 6 tatapan waspada yang terus-menerus melihat sekeliling, dengan erat mencengkeram pedang dan pedang mereka. Mereka juga memiliki beberapa pengalaman bersembunyi saat mereka tetap diam di tanah, ditutupi oleh bayangan sehingga mereka tidak akan ditemukan oleh orang lain dengan mudah. Titik persimpangan pandangan mereka menutup wilayah ini karena gerakan apapun tidak mungkin untuk menghindari monitor mereka. Di antara 6, tangan salah satu dari mereka yang digunakan sebagai penopang pohon paku sedikit bergerak. Dia sepertinya merasakan gerakan halus yang membuatnya terkejut. Secercah kecurigaan melintas di matanya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah menyapu matanya, dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya saat tubuhnya yang tegang mulai rileks. Tepat ketika tubuhnya santai, dia langsung merasakan hawa dingin melonjak. Setelah itu, rasa sakit yang hebat datang dari bagian belakang kepalanya dan matanya menjadi gelap. Sosoknya secara bertahap menjadi lemas. Namun, tepat ketika tubuhnya hendak jatuh, sebuah tangan menahan tubuhnya yang membuatnya tampak normal. Di depannya, rekan lain merasakan ada sesuatu yang salah. Orang itu menoleh dan menatap rekannya dalam bayang-bayang saat dia berbicara dengan suara rendah, "Ada apa?" Dalam kegelapan, dia menjawab dengan berjabat tangan dan sebuah tangan terulur. Dia menatap tangan temannya dengan curiga. Namun, dia tidak memperhatikan hal lain.
Namun, sebelum kecurigaan di matanya semakin dalam, sebuah tangan bergerak dengan kecepatan kilat dan meraih tenggorokannya, menyebabkan suara yang akan keluar dari tenggorokannya didorong kembali ke bawah. Mu Chen berjalan keluar dari bayang-bayang saat dia melihat orang yang tenggorokannya dicengkeram olehnya. Wajah orang itu merah tetapi tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Mu Chen meletakkan jarinya di bibirnya dan membuat gerakan diam. Orang itu bisa melihat dingin di mata Mu Chen. Seketika, keringat menetes saat dia gemetar ketakutan dan menghentikan perjuangannya. Dia percaya bahwa jika dia terus berjuang, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Ketika Mu Chen melihat bahwa dia telah diam dengan patuh, dia tersenyum. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, karena ada pergerakan dari dua arah itu. Setelah beberapa saat kemudian, area ini mempertahankan kedamaiannya saat dua sosok ramping berjalan mendekat. "Mapan," Luo Li berkata dengan lembut. Melihat kedua gadis itu baik-baik saja tanpa cedera, Mu Chen mengangguk. Dia tersenyum dengan mata menyipit saat dia berbicara kepada pemuda pucat itu, "Kamu dari Aliansi Akademi, kan? Katakan padaku berapa banyak dari kalian yang memasuki tempat ini." Posisi kasar mereka, serta posisi ketiga orang itu. Bab 522 mengganggu. Di bawah bentangan bayangan pohon paku, Mu Chen dengan keras menepuk telapak tangannya ke belakang kepala orang yang tenggorokannya dipegang oleh Mu Chen, membuatnya pingsan. Tak lama setelah itu, dia membersihkan tangannya saat tatapannya menyapu ke kedalaman hutan. Dia sudah mendapatkan cukup banyak informasi dari orang yang disandera olehnya. Dilihat dari berita, ketika Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya memasuki istana kayu surgawi, mereka langsung pergi ke tempat ini. Jelas, tempat ini adalah target mereka dan sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka mengirimkan puluhan tim, menambahkan semua angka, mereka akan memiliki hampir 200 orang. Lebih jauh lagi, hal utama tentang itu adalah bahwa orang-orang ini tidak terlalu menonjol dalam budidaya energi spiritual mereka. Pengecualian adalah bahwa semua orang ini kurang lebih telah berkultivasi dalam fisik mereka, yang menyiratkan bahwa tubuh fisik mereka lebih kuat dibandingkan dengan para ahli biasa. Jika mereka semua ditempatkan di luar dan bisa menggunakan energi spiritual mereka, bahkan jika mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, Mu Chen tidak akan takut sedikit pun kepada mereka. Namun, dalam keadaan khusus ini, itu menjadi masalah. Jika berita kami benar, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya telah mencapai halaman spiritual tersembunyi. Kami terlambat selangkah. Untungnya, ada segel di luar halaman spiritual tersembunyi. Mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkannya. Mu Chen melihat ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan sambil melanjutkan, mereka memiliki hampir 200 orang yang menyegel semua jalan menuju halaman spiritual tersembunyi. Jika kami terus melanjutkan, kami mungkin harus melakukan kontak dengan pihak lain. Dan dalam hal itu, situasinya mungkin sedikit merepotkan. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka mengangguk. Ayo pergi, kalau begitu. Mu Chen tersenyum. Dia sudah mengharapkan jawaban ini. Dengan harga diri Wen Qingxuan, bagaimana dia bisa mundur dan meskipun Luo Li tampak tenang dan tenteram, dia juga memiliki harga diri di lubuk hatinya yang sama sekali tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Mu Chen berbalik saat kakinya mengetuk tanah. Sosoknya telah menempel pada bayang-bayang saat dia terbang menjauh. Ketika Luo Li dan Wen Qingxuan melihat tindakannya, mereka segera menindaklanjuti. Saat Mu Chen dan rombongannya pergi, area ini menjadi sunyi sekali lagi. Namun, sesaat kemudian, ada cahaya redup yang memancar dari pakaian pemuda yang pingsan itu dan dengan dengungan, itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di area tengah hutan ini adalah wilayah kosong dengan tanah datar yang terbentang lebih dari 100 kaki, ditutupi oleh pohon-pohon berduri besar. Di area tengah, ada aula kuno. Aula kuno tertutup rapat dengan tanda cahaya berkedip-kedip di luar aula, menyegel aula seperti penjara. Di luar aula batu, ada puluhan sosok. Mereka adalah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, tiga pemimpin aliansi akademi semuanya hadir di lokasi ini. Mo Yu berdiri di depan dengan piringan cahaya di tangannya. Di atas piringan cahaya, ada sinar cahaya yang keluar. Sinar cahaya itu sangat aneh. Ketika mereka menyinari rune cahaya di luar aula batu, rune cahaya itu benar-benar menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah salju telah bertemu dengan lava. Menurut kecepatan ini, dibutuhkan kira-kira setengah jam sebelum segelnya rusak. Qin Feng melihat segel yang terus-menerus menghilang saat dia tersenyum.
Namun, ketika dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melintas di hutan dan mendarat di tangannya. Itu adalah serangga hitam pekat yang tidak biasa yang memiliki tubuh kecil sehalus cermin. Qin Feng mengerutkan alisnya saat dia menatap serangga itu. Tak lama setelah itu, dia dengan ringan mengetuk jarinya dan cahaya muncul di bagian belakang serangga yang seperti cermin. Itu adalah adegan yang menunjukkan tiga sosok, Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan. Haha, musuh memang, di jalan sempit. Qin Feng melihat ketiga sosok itu saat senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Sepertinya ketiga orang ini memang berani. Jelas mengetahui betapa tidak biasa tempat ini dan masih berani masuk mengetahui bahwa aliansi akademiku memiliki keunggulan dalam jumlah. Di depan, alis Mo Yu berkerut saat dia melihat pemandangan itu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Oke, yakinlah, aku tidak akan membiarkan mereka mencapai tempat ini. Qin Feng dengan ringan tersenyum saat rasa dingin melonjak di matanya, serahkan padaku. Aku akan memberi mereka 3 pelajaran. Haha, jika saya bertemu mereka bertiga di luar, saya benar-benar tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Namun, surga telah membantu saya. Masuk ke sini, mereka akan mengerti arti sarang harimau. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Dia melambaikan tangannya saat puluhan sosok terbang menuju hutan dan mengikutinya dengan cepat saat mereka dengan cepat menghilang dalam bayang-bayang. Dari tindakan Qin Feng pergi sendirian dengan anak buahnya, tampaknya dia tidak menempatkan pesta 3 orang Mu Chen di matanya. Biarkan dia pergi sendiri. Liu Xiong bertanya pada Mo Yu sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Qin Feng. Mo Yu dengan ringan tersenyum saat dia menjawab, jika itu di luar, akan sangat buruk bagi Qin Feng untuk berurusan dengan salah satu dari ketiganya. Tapi di sini, hasilnya mungkin tidak sama. Biarkan dia pergi dan kamu tinggal untuk menjagaku. Saya tidak bisa membagi perhatian saya. Baik, Liu Xiong mengangguk. Mo Yu melirik ke arah bayangan di kejauhan saat noda seringai menggantung di sudut mulutnya. Dalam waktu singkat, Mu Chen dan kelompoknya mungkin akan mendapatkan ketakutan dan kejutan besar. Mereka akan segera mengerti betapa konyolnya keputusan mereka untuk mengganggu tempat ini dengan begitu sembrono. Ketiga sosok itu dengan cepat melakukan perjalanan dalam bayang-bayang hutan ini. Langkah Mu Chen tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan, dia merasakan aura dari tidak kurang dari 30 orang. Jelas, ini adalah jalan utama menuju halaman spiritual tersembunyi dengan penjaga berat dari aliansi akademi. Kita tidak bisa menyelinap lagi, ayo kita lakukan. Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya saat dia berbicara tanpa daya sambil mengangkat bahu. Karena medannya, mereka tidak bisa lagi maju tanpa suara. Baik, Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk sebagai tanda terima. Dari kelihatannya, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia sedikit membungkukkan tubuhnya. Otot-ototnya menegang saat dia tampak seperti macan tutul yang akan berburu. Di depan di jalan utama, ada lusinan sosok yang tersebar saat mereka menyapu pandangan waspada mereka di sekitar lingkungan mereka. Mereka semua memiliki sosok yang kuat dan juga memiliki cahaya redup yang beredar di permukaan tubuh mereka. Itu semua adalah tanda bahwa mereka telah berlatih di jalur fisik. Berdiri di depan, ada seorang laki-laki yang menjulang tinggi, tatapannya seperti harimau ganas yang menyapu. Jelas, dia adalah pemimpin di antara kelompok ini. Tiba-tiba, ekspresi pria yang menjulang itu membeku ketika dia mendengar getaran tanah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke suatu arah. Ledakan sonik dari hembusan angin bergema saat sosok melesat keluar seperti anak panah dari kegelapan. Seseorang mengganggu, hentikan mereka. Laki-laki yang menjulang itu menggonggong saat dia menginjakkan kakinya ke tanah. Tanah retak saat dia mengangkat tubuhnya sedikit. Sebuah energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bang! Sosoknya adalah yang pertama menyerang dan bentrok dengan sosok yang masuk. Dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dengan kekuatan fisiknya. Bahkan di antara aliansi akademi, hanya sedikit yang bisa mengungguli dia dalam hal fisik. Ledakan. Namun, harapannya gagal kali ini. Pada saat itu, ketika tubuhnya yang kokoh telah bentrok dengan sosok hitam, ekspresi wajahnya berubah. Sosok kurus itu seperti liar yang berspesialisasi dalam kekuatan. Kekuatan menakutkan itu sangat berdampak padanya. Dengan erangan yang dalam,
Pria yang menjulang tinggi itu terbang dalam keadaan yang mengerikan di sepanjang tanah, menggambar tanda panjang saat dia menyemburkan darah dari mulutnya. Ketika orang-orang dari aliansi akademi di belakangnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah saat mereka memahami dengan jelas betapa kuatnya fisik pria yang menjulang tinggi itu. Namun, pria jangkung itu menderita luka dari satu bentrokan. Ketika mereka tenggelam dalam keheranan, sosok itu stabil, mengungkapkan sosok tipis Mu Chen saat dia melihat pria yang menjulang tinggi. Meskipun tubuh fisik orang itu kuat, sayang sekali dia bertemu dengannya. Pergi bersama-sama, laki-laki yang menjulang tinggi dengan cepat menggonggong. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya telah mengolah tubuh fisiknya sampai tingkat yang menakutkan. Berdesir, saat dia menggonggong, lusinan sosok bertindak sekaligus dan menuju ke arah Mu Chen. Melihat cara sombong dari pihak lain, ekspresi Mu Chen berubah dingin. Dia menghirup seteguk udara saat kilat hitam berkedip di permukaan tubuhnya. Di bawah otot-ototnya, ada guntur yang secara bertahap meraung. Ledakan, kakinya menginjak tanah dengan keras saat dia terbang keluar, ke kerumunan. Tinjunya bersiul, menyapu angin kencang, menyebabkan udara meledak dari tinjunya. Semua orang yang bersentuhan dengan tinjunya telah menyemburkan darah saat mereka terbang keluar tanpa kecuali. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Meskipun tubuh fisik mereka tidak sekuat Mu Chen, mereka masih lebih kuat dibandingkan dengan ahli biasa yang telah mengolah tubuh fisik mereka. Menambah pedang Dewa Luo di tangan Luo Li, meskipun mereka tidak dapat memanfaatkan energi spiritual apapun di wilayah ini, ketajaman pedang Dewa Luo bukanlah sesuatu yang dapat dijaga hanya dengan tubuh fisik saja. Jadi, dengan mereka bertiga memasuki keributan, terlepas dari fakta bahwa pihak lain memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka kalah saat mereka berbaring di tanah menjerit kesakitan. Dalam kira-kira 10 menit, lusinan ahli dari aliansi akademi telah dikalahkan saat mereka berbaring di tanah, mengerang kesakitan. Sungguh merepotkan karena tidak bisa menggunakan energi spiritual. Wen Qingxuan mengatupkan giginya. Jika mereka berada di luar, orang-orang itu akan pingsan dengan satu telapak tangannya tanpa bisa mendekatinya. Mu Chen tertawa dan tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresinya berubah karena berangsur-angsur menjadi dingin. Dia mengangkat kepalanya, ada sosok yang perlahan berjalan keluar tidak jauh. Dari kelihatannya, ada hampir 100 orang yang mengelilingi seluruh area. Di depan, Qin Feng perlahan berjalan keluar sambil tersenyum. Ketika dia melihat Mu Chen, ada sedikit ejekan di matanya. Bab 523 Qin Feng. Di bawah bayang-bayang hutan, sosok orang muncul satu demi satu seperti belalang saat mereka berjalan keluar dari kegelapan. Tatapan ganas mereka tertuju pada 3 sosok di depan mereka. Ketika Mu Chen melihat formasi di depannya, bahkan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh Qin Feng begitu cepat. Luo Li dan Wen Qingxuan bergerak mendekati Mu Chen saat mereka menatap Qin Feng dengan dingin. Meskipun pihak lawan memiliki keunggulan dalam jumlah, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi pihak lain untuk menjatuhkan mereka. Haha, Mu Chen, ada jalan lain untukmu berjalan tapi kamu membawa dirimu sendiri ke gerbang neraka. Qin Feng mengejek saat dia melemparkan tatapan mengejeknya ke Mu Chen. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mu Chen tersenyum sambil menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Mengapa? Anda memiliki kepercayaan diri sekarang bahwa energi spiritual tertidur di area ini. Petik 2. Menjadi sangat keras kepala bahkan saat ini. Qin Feng mengerutkan kening, tapi pada saat ini, bukankah kamu harus menunjukkan sedikit kegelisahan? Mu Chen merenung sambil menjawab, kamu tidak memiliki kualifikasi ini untuk membuatku merasa seperti ini. Qin Feng tiba-tiba tersenyum saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya tak lama setelah itu. Dia dengan ringan melambaikan telapak tangannya ke bawah dan suaranya menjadi dingin tanpa henti. Berurusan dengan mereka, ledakan, saat dia menyatakan, ada teriakan terpadu dari hampir 100 orang dari sekitarnya. Kilauan samar terpancar dari tubuh mereka dan berkedip-kedip di kulit mereka, memiliki penampilan metalik. Mereka memancarkan rasa gagah berani saat mereka menyerang dengan langkah berat di tanah. Karena keagungan dalam jumlah, seolah-olah ada 10.000 kuda yang menginjak-injak dan itu memberi tekanan pada orang lain. Murid Mu Chen menjadi dingin pada saat ini saat ia menghirup seteguk udara dalam-dalam. Petir hitam berkedip di permukaan tubuh ini dan tak lama kemudian, dia menginjak tanah juga. Retakan langsung menyebar dari bawah kakinya.
Terlepas dari kenyataan bahwa Mu Chen tidak dapat memanfaatkan energi spiritualnya, kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Set, sosoknya berubah menjadi bayangan kabur saat dia menyerbu ke depan, berbenturan dengan sekelompok orang yang menyerbu ke arahnya. Bang! Mu Chen mengepalkan tinju ke depan saat badai tinju yang kuat merobek langit. Itu seperti meriam udara yang membombardir banyak orang. Bentrokan yang dalam bergema, dada beberapa orang sedikit tenggelam saat mereka menyemburkan darah segar saat terbang menjauh. Mereka telah kehilangan kemampuan bertarung mereka dalam sekejap. Bang! Bang! Mu Chen tidak memasang ekspresi apapun di wajahnya saat tinjunya bersiul melalui angin dengan kilat hitam menyelimutinya. Kekuatan menakutkan mengikuti tinjunya dan setiap kali dia mengirim pukulan, ada orang-orang yang terbang dengan darah menyembur dari mulut mereka. Saat ini dia tampak seperti harimau baja yang ganas dan tak tertandingi kemanapun dia pergi. Meskipun ada banyak orang di sekitar Mu Chen, tidak ada orang yang bisa mendekatinya. Meskipun orang-orang itu dapat dianggap telah berkultivasi dengan cara tubuh fisik, mereka jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mu Chen. Tidak jauh, Luo Li dan Wen Qingxuan juga memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Kulit mereka berubah berkilau dan tembus cahaya, mirip dengan batu permata. Luo Li memegang pedang Dewa Luo miliknya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi spiritualnya, ketajaman pedangnya tidak memungkinkan siapapun untuk mendekatinya. Wen Qingxuan, di sisi lain, memegang tombak pertempuran emas di tangannya. Bayangan tombak melintas saat itu menarik sudut licik dan ganas yang menciptakan lubang darah di tubuh orang-orang yang berani mendekatinya. Di hutan yang berada di bawah bayang-bayang, jeritan terus-menerus bergema dan suara tinju yang beradu dengan daging membuat orang lain merasa takut sampai ke lubuk hati mereka. Qin Feng berdiri di luar lingkaran pertempuran saat dia melihat mereka bertiga yang tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, meskipun dikelilingi oleh lebih dari 100 orang. Tatapannya tetap acuh tak acuh karena dia tampaknya tidak terganggu oleh kekalahan cepat dari sisinya. Benar-benar tangguh. Dia menyaksikan pertempuran cukup lama sebelum tersenyum. Garis pandangnya bukan pada Mu Chen yang tak terkalahkan, tetapi pada Wen Qingxuan. Panas terik melintas di depan matanya saat dia bergumam, jika aku mengalahkan mantan nomor 1, mungkin namaku akan menyebar ke seluruh turnamen akademi spiritual besar, kan? Di antara 3 orang, yang membuat Qin Feng merasa takut adalah Wen Qingxuan. Tim yang dipimpin olehnya telah dengan kuat menduduki tempat nomor 1 beberapa waktu lalu. Tidak peduli seberapa kuat tim yang sama mengejar, itu tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui dia. Oleh karena itu, semua orang jelas bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan yang agak menakutkan. Jika dia bertemu dengannya di luar, bahkan jika Qin Feng memiliki nyali tambahan, dia masih tidak akan berani menyerang Wen Qingxuan. Namun, situasi saat ini tidak sama. Energi spiritual tidak dapat digunakan di wilayah ini dan kekuatan keseluruhan Wen Qingxuan menurun hampir 90%. Saat ini dia adalah saat terlemahnya. Memikirkan bagaimana nomor 1 formal akan jatuh di tangannya, mata Qin Feng menjadi lebih berkobar. Dia melangkah maju dan dengan ketukan kakinya, sosoknya seperti batu besar saat dia terbang melintasi banyak orang dan muncul di atas Wen Qingxuan sebelum mengirim telapak tangan ke bawah. Huff. Saat melihat situasinya, Wen Qingxuan dengan dingin mendengus. Tangannya yang seperti batu giok bergetar saat tombak emas di tangannya menggambar gambar cahaya dan menembak ke arah Qin Feng seperti kilat. Cepatlah. Saat melihat tindakan Wen Qingxuan, senyum aneh tersungging di bibirnya. Dia mengubah telapak tangannya menjadi jari saat dia menekuk kedua jarinya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti gelombang pasang saat meledak. Qin Feng sebenarnya bisa menggunakan energi spiritual di sini. Wajah Wen Qingxuan berubah drastis saat melihatnya. Ding! Bentrokan logam terdengar. Angin kencang Qin Feng yang berisi energi spiritualnya yang tak terbatas menahan ujung tombak dari tombak Wen Qingxuan. Pada saat yang sama, badai yang menakutkan telah mengirim Wen Qingxuan mundur puluhan langkah. Kepucatan samar muncul di wajahnya yang benar-benar cantik. Haha! Sekarang kamu tahu kenapa kami begitu percaya diri. Itu karena kita masih bisa menggunakan energi spiritual kita di sini. Kamu bisa dianggap seperti apa saat ini di mata kami. Qin Feng tertawa ke arah langit saat dia berdiri di udara. Energi spiritual tanpa batas tersapu dengan dia sebagai pusatnya. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat wajahnya dipenuhi embun beku. Dia sebenarnya terluka oleh Qin Feng. Bagaimana dia yang sombong bisa menanggung rasa malu seperti itu?
Bahkan tanpa bantuan energi spiritual, kamu masih sampah di mataku. Wen Qingxuan dengan dingin tersenyum saat suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Betulkah? Rasa dingin melintas di mata Qin Feng dan dengan kedipan sosoknya, dia telah menghilang dari posisi aslinya. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat dia mundur, mencengkeram tombak panjangnya dengan erat. Detik berikutnya, bayangan tombak menembus, itu seperti hujan deras yang dia lepaskan di sekelilingnya. Ding, 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 bentrokan logam terus bergema saat bunga api beterbangan. Bahkan ruang meledak dari tabrakan. Setelah setiap bentrokan, sosok Wen Qingxuan akan sedikit gemetar. Dia bangga dengan kultivasinya dalam energi spiritual. Begitu energi spiritualnya dihilangkan, kekuatannya akan jatuh ke dasar. Jelas, saat ini dia sedang ditekan oleh Qin Feng. Melihat Wen Qingxuan terus-menerus mundur dari bentrokan mereka, api di mata Qin Feng berkobar lebih jauh. Dia tertawa saat serangannya menjadi semakin merajalela. Ding! Angin kencang di jarinya yang mengandung energi spiritual Qin Feng yang tak terbatas menghantam ujung tombak bersama dengan gunung kekuatan. Dampaknya melonjak dan sosok Wen Qingxuan bergetar saat bibirnya yang kemerahan tampak sedikit berubah menjadi merah darah. Haha, Qin Feng dengan panik tertawa. Dia tidak membiarkan Wen Qingxuan menarik napas saat cahaya di jari-jarinya menjadi lebih cemerlang bahkan angin telah membentuk-bentuk jarinya. Jari badai. Jari kakinya menyentuh tanah saat dia dengan cepat muncul di belakang Wen Qingxuan, bersama dengan jarinya yang berbentuk badai dan menunjuk ke arah punggung Wen Qingxuan. Wen Qingxuan dengan erat mengertakkan giginya saat noda dingin melintas di matanya yang seperti burung phoenix. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel yang aneh. Namun, saat dia hendak menggunakan segel itu, dia merasakan tubuhnya bergetar, seolah ada sosok yang muncul di belakangnya. Aroma yang akrab menyebar. Itu adalah Mu Chen. Lengan Mu Chen memeluk pinggangnya yang halus saat dia dengan erat membawanya ke dalam pelukannya. Dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, Wen Qingxuan terkejut. Tak lama setelah itu, dia dengan kejam mengangkat sikunya secara refleks ke arah dada Mu Chen. Sebuah erangan terdengar di telinganya saat mereka berdua dikirim terbang oleh kekuatan besar. Ketika mereka jatuh ke tanah, Mu Chen sedikit menyesuaikan dan tubuhnya mendarat dengan keras ke tanah sementara Wen Qingxuan jatuh ke dirinya tanpa cedera. Apa yang sedang kamu lakukan? Wen Qingxuan dengan cepat melepaskan diri dari lengan Mu Chen saat dia berkata dengan marah. Kau terlalu berat dengan tanganmu. Mu Chen mengusap dadanya sambil tersenyum pahit. Setelah itu, dia melirik ke arah Qin Feng, yang memiliki energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di sekitarnya. Saat tatapannya menjadi dingin, biarkan aku berurusan dengannya. Aku bisa menghadapinya sendiri. Wen Qingxuan menatap Mu Chen dengan tatapan marah. Jelas, dia masih marah karena Mu Chen benar-benar berani memeluknya. Mu Chen, bagaimanapun, tidak memperhatikannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menghalanginya sebelum melangkah maju. Melihat Mu Chen tidak mempedulikannya, alis Wen Qingxuan terangkat. Namun, ketika dia melihat sosok punggung Mu Chen, dia terkejut karena ada banyak darah di punggungnya, itu. Wen Qingxuan mengalihkan pandangannya ke arah Qin Feng dan memperhatikan bahwa ada darah segar yang menetes dari jari-jari yang terakhir. Namun, dari ekspresi wajahnya, itu jelas bukan miliknya. Sebelumnya, ketika Mu Chen memeluknya, dia telah memblokir serangan itu untuknya. Tanpa sadar, kemarahan di hati Wen Qingxuan berangsur-angsur mereda. Ketika dia melirik ke arah punggung Mu Chen yang diwarnai merah, mulutnya bergerak. Kamu, yakinlah, kulitku tebal, ini bukan apa-apa. Mu Chen tahu bahwa dia sudah menemukan luka-lukanya. Namun, dia melambaikan tangannya, serahkan dia padaku, kamu pergi membantu Luoli. Wen Qingxuan melihat ekspresi tenang pemuda itu. Namun, dia merasakan niat membunuh dan kemarahan di bawah sikap tenangnya. Dia menggigit bibirnya saat dia mengangguk dalam ketaatan yang langka. Bab 524 kamu selesai. Senyum tipis tergantung di wajah Qin Feng saat dia melihat Mu Chen, yang melindungi Wen Qingxuan dari belakang. Tak lama setelah itu, dia mengangkat jari-jarinya yang berlumuran darah dan sedikit menyeka. Seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Klise sekali, hanya setelah pahlawan menyelamatkan kecantikan dan mengalahkan penjahat, itu bisa selesai. Mu Chen tersenyum sebagai jawaban. Hanya kamu, Qin Feng mengejek. Dia mengepalkan tinjunya saat energi spiritual yang tak terbatas menjadi seperti angin kencang saat bersiul di sekelilingnya. Jika dia berada di luar wilayah ini,
mungkin kekuatannya tidak akan dianggap sangat kuat. Namun, di dalam wilayah ini, di mana energi spiritual disegel, itu sangat menantang. Mu Chen menatap energi spiritual agung yang melonjak di sekitar lingkungan Qin Feng. Matanya sedikit menyipit. Tidak heran Qin Feng berani datang menghalangi mereka semua sendirian, jadi dia memiliki kartu truf seperti itu. Kamu pasti telah menggunakan beberapa metode untuk meniadakan gangguan dari arai penyegelan spiritual ini, kan? Mu Chen perlahan berkata sambil melanjutkan, namun, metode Anda tidak akan meniadakannya sepenuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar energi spiritual Anda juga tersegel, tidak memungkinkan Anda untuk melepaskan kekuatan sejati Anda. Penglihatanmu cukup bagus. Qin Feng tersenyum sambil mengangguk, namun, hanya dengan jumlah energi spiritual ini, itu sudah cukup untuk berurusan dengan kalian bertiga. Mu Chen samar-samar tersenyum saat noda dingin melintas di pupilnya. Sepertinya kamu tidak percaya. Qin Feng tersenyum. Tak lama setelah itu, riak energi spiritual di sekelilingnya menjadi semakin merajalela, seolah-olah ada angin yang melolong di sepanjang mereka. Kakinya melangkah maju saat angin kencang menyapu ke depan. Sosoknya telah muncul di belakang Mu Chen, seolah-olah dia adalah hantu. Jari-jari badai berkedip dengan kilau tajam saat melesat ke arah punggung Mu Chen. Silak, petir hitam melonjak keluar dari tubuh Mu Chen saat ia melemparkan pukulan sebagai tanggapan, berbenturan dengan jari badai Qin Feng. Ledakan, suara bentrok yang dalam bergema saat angin kencang menyapu, merobek retakan di tanah. Sosok Mu Chen gemetar saat ia dipaksa mundur selusin langkah. Pada saat yang sama, Qin Feng juga mundur beberapa langkah. Tidak heran kamu begitu percaya diri, jadi kamu memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Qin Feng sedikit terkejut saat dia melihat Mu Chen. Dari bentrokan mereka sebelumnya, Mu Chen benar-benar menggunakan fisiknya yang kuat untuk menahan serangannya. Bahkan ketika Wen Qingxuan menggunakan tombak perangnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dia bertarung dengannya. Jelas, tubuh fisik Mu Chen telah diperkuat sampai batas tertentu. Meskipun Qin Feng juga berkultivasi dalam hal fisik, dia tahu bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan Mu Chen dalam aspek itu. Namun, sangat disayangkan karena bahkan seni spiritual tingkat dewa pemurnian tubuh membutuhkan dukungan energi spiritual untuk digunakan. Saat ini, Mu Chen tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari tubuhnya yang halus dan hanya bisa mengandalkan kekuatan murni dari tubuh fisiknya untuk bertarung. Target yang lumayan, biarkan aku bersenang-senang sebelum kamu mati. Sebuah cahaya menyeramkan melintas di mata Qin Feng saat senyum di bibirnya juga menjadi buas. Dengan Mu Chen tidak dapat menggunakan energi spiritual, tidak hanya kekuatannya akan jatuh, bahkan kelincahannya juga akan jatuh. Oleh karena itu, saat Qin Feng menggunakan teknik berbasis kelincahan, Mu Chen tidak akan bisa menyentuhnya. Saat ini, bukankah Mu Chen adalah target daging yang tidak memiliki cara untuk menghindar di matanya? Qin Feng tersenyum saat kakinya mengetuk tanah. Badai terbentuk di bawah kakinya saat dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia berputar di sekitar Mu Chen dengan kecepatan kilat. Seolah-olah Qin Feng telah berubah menjadi tornado saat dia memutar Mu Chen. Badai menyebabkan retakan dan bekas yang tertinggal di tanah. Tubuh Mu Chen tidak bergerak saat dia melihat badai di sekitarnya. Samar-samar, dia bisa merasakan lokasi Qin Feng. Namun, dia mengerti fakta bahwa dia tidak bisa mengejar Qin Feng dalam kondisinya saat ini. Yang menyiratkan bahwa yang terakhir bisa menyerangnya kapan saja dia mau dan dia tidak punya cara untuk membalas. Angin puyuh bersama dengan energi spiritual yang tajam melesat keluar dari tornado saat dia melintas di punggung Mu Chen. Seketika, pakaian Mu Chen terkoyak, meninggalkan jejak darah segar. Ekspresi Mu Chen tidak berubah. Namun, otot-ototnya berkedut, menyiratkan rasa sakit yang hebat yang dibawa kepadanya oleh luka itu. Haha, di dalam tornado, tawa Qin Feng bergemuruh karena mengandung ejekan dan kepuasan dalam nada suaranya. Lawannya yang dia rasa berduri sebelumnya seperti ikan lele yang diletakkan di talenan, memungkinkan dia untuk menyembelih sesuai keinginannya. Sensasinya terlalu luar biasa. Setelah itu, Qin Feng melepaskan serangan kejamnya sebagai energi spiritual menyapu melewati satu demi satu, memotong tubuh Mu Chen. Namun, dia tampaknya menikmati kegembiraan yang dibawanya karena dia tidak menyerang poin fatal Mu Chen. Saat angin menyapu, Mu Chen dipenuhi luka saat darah segar menetes. Namun, dia tidak mengalami cedera fatal.
Mu Chen tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Meski begitu, Mu Chen masih tidak bergerak. Tidak terlalu jauh, Luo Li dan Wen Qingxuan telah berkumpul. Ketika mereka berdua menyerang, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa mendekati mereka berdua. Ketika mereka mendengar gerakan aneh, mereka mengarahkan mata menawan mereka ke arah keributan, menyebabkan wajah mereka berubah begitu pemandangan menarik perhatian mereka. Di dalam tornado, Mu Chen tidak melakukan gerakan apapun saat darah mengalir dari tubuhnya, membuatnya tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Luo Li dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo-nya saat pembuluh darah muncul di lengannya. Itu, Wen Qingxuan menggertakkan giginya saat kemarahan melonjak di matanya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjangnya saat dia membuat segel yang aneh. Nada suaranya sangat dingin, aku akan pergi dan membunuhnya. Luo Li tiba-tiba meraih tangan Wen Qingxuan saat dia menghalanginya melakukannya saat dia menggelengkan kepalanya ke arah yang terakhir, serahkan padanya. Tapi, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual apapun, jadi dia tidak setara dengan Qin Feng. Kami telah salah perhitungan, tidak hanya mereka memiliki keuntungan dalam jumlah, Qin Feng bahkan bisa menggunakan energi spiritual di wilayah ini. Wen Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Feng masih belum memenuhi syarat untuk mengalahkannya, bahkan jika dia tidak memiliki energi spiritual. Luo Li berkata perlahan dan dalam nada lembutnya, itu dipenuhi dengan keyakinan untuk Mu Chen. Meskipun dia merasakan sakit berdenyut di hatinya saat melihat keadaan Mu Chen saat ini dan gatal untuk membantai Qin Feng, Mu Chen adalah orang yang sombong yang tidak suka orang lain menerobos urusannya. Mendengar kepercayaan Luo Li untuk Mu Chen, Wen Qingxuan sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia melihat sosok ramping yang berlumuran darah segar itu masih berdiri menjulang tinggi seperti tombak. Dia tampak seperti gunung yang tidak akan jatuh. Dia menggigit bibirnya saat dia memalingkan wajahnya. Sosok Wen Qingxuan menyerang kelompok aliansi akademi. Wajahnya ditutupi niat membunuh saat sosoknya memancarkan kilau berkilauan. Tombak perangnya menarik bayangan saat dia menjatuhkannya kembali, satu demi satu. Dia melampiaskan amarahnya pada orang-orang yang tidak beruntung itu. Di sisi Mu Chen, angin puyuh menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena menyebabkan luka di tubuhnya menjadi lebih padat. Betapa membosankan. Lupakan saja, jangan buang waktu lagi. Ketika Qin Feng melihat bahwa Mu Chen tidak melawan atau membalas, dia menjadi bosan. Tak lama setelah itu, tawanya yang menyeramkan bergema saat kecepatan badai menjadi semakin merajalela. Jelas, dia membuat serangan yang benar-benar bisa melukai Mu Chen. Badai tumbuh bahkan lebih merajalela dan, tiba-tiba, badai tampaknya telah membeku sebagai sosok yang tertutup angin puyuh secara misterius terbang ke arah belakang Mu Chen. Energi spiritual tanpa batas berkumpul di tangannya karena dikirim ke punggung Mu Chen. Bang! Udara meledak pada saat ini. Qin Feng tahu bahwa Mu Chen pasti merasakan serangannya. Tetapi bahkan jika dia merasakannya, lalu apa? Dengan kekuatan tubuh fisiknya, mustahil baginya untuk bertahan dari serangan semacam itu. Karena itu, semuanya telah berakhir. Senyum buas muncul di wajah Qin Feng. Namun, senyum itu hanya sesaat sebelum membeku. Dia melihat bahwa di tubuh Mu Chen yang berlumuran darah, ada kilatan hitam yang menyilaukan saat raungan menggelegar meledak. Adegan sebelum Qin Feng menjadi kabur dan ketika fokus, wajah acuh tak acuh Mu Chen muncul di hadapannya. Mu Chen mengangkat tinjunya saat petir hitam berputar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dipancarkan dari guntur yang meledak yang bahkan membuat murid Qin Feng menyusut dari seberapa kuatnya itu. Terlalu banyak sampah dari mulutmu. Namun, itu semua berkatmu. Kalau tidak, saya tidak akan punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua energi petir yang tersebar di seluruh tubuh saya. Sebuah noda senyum tergantung di wajah acuh tak acuh Mu Chen karena dipenuhi dengan ejekan. Jadi, selanjutnya, tinju Mu Chen sudah terbang saat dia berbicara. Setelah itu, bentrok dengan telapak tangan Qin Feng di bawah perubahan ekspresi yang drastis oleh Qin Feng. Kamu sudah selesai. Ledakan, suara yang dalam bergema saat kawah besar muncul di bawah kaki mereka. Sosok Mu Chen tidak bergerak dan sebaliknya, energi spiritual yang agung di sekitar Qin Feng langsung hancur. Lengannya terpelintir seolah-olah tulang di lengannya hancur oleh tinju Mu Chen. Bang! Tubuhnya seperti bola meriam saat dia menembak, sebelum mendarat dengan keras ke tanah, menggambar tanda panjang lebih dari 100 meter di tanah sebelum berhenti. Lingkungan sekitar, yang awalnya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi.
Semua orang dari aliansi akademi melihat Qin Feng saat ini, yang seperti anjing mati tergeletak di tanah, yang memegang keuntungan sedetik yang lalu. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Luo Li dengan ringan tersenyum sambil menatap Wen Qingxuan. Lihat, aku tidak salah, kan? Wen Qingxuan memandang Mu Chen, yang berlumuran darah, saat dia membuang bibirnya ke samping. Tepat ketika dia hendak menjawab dengan nada mengejek, melihat luka yang diderita Mu Chen ketika dia mencoba menyelamatkannya sebelumnya, kata-kata yang mencapai mulutnya ditelan saat dia mendengus ringan. Bab 525 Piring Giok. Keributan telah mereda pada saat ini karena keheranan menutupi wajah para ahli aliansi akademi yang memiliki ekspresi ganas sebelumnya. Mereka melihat Nili ketakutan karena beberapa dari mereka tidak bisa membantu bergerak mundur. Mu Chen tidak peduli dengan mereka saat dia melihat dengan acuh tak acuh ke arah sosok yang berlumuran darah segar yang tergeletak di tanah. Kamu, Qin Feng berjuang untuk bangun dengan tubuhnya berlumuran darah. Riak energi spiritual di sekitarnya juga telah layu ke dasar. Jika bukan karena perlindungan energi spiritual dalam bentrokan mereka sebelumnya, dia mungkin telah dibunuh oleh Mu Chen dengan tinju. Namun meski begitu, matanya dipenuhi ketakutan pada saat ini. Dia gemetar saat dia melihat ke arah Mu Chen. Dia tidak bisa mengerti dari mana kekuatan menakutkan yang meledak dari Mu Chen itu berasal. Dia seharusnya tidak bisa menggunakan energi spiritualnya di sini. Mu Chen melihat ekspresi Qin Feng sambil tersenyum ringan. Memang, dia tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun, tetapi energi yang dia gunakan sebelumnya adalah energi petir hitam. Tubuhnya telah disempurnakan oleh petir hitam berkali-kali. Oleh karena itu, akan ada beberapa petir hitam yang tersisa di tubuhnya. Jika sebelumnya, tidak akan mudah untuk merasakan kilatan hitam di bawah gelombang energi spiritualnya. Namun, begitu energi spiritualnya menjadi tenang, Mu Chen bisa merasakan kilat hitam yang tersembunyi di kedalaman ototnya. Mungkin kekuatan itu tidak bisa dianggap kuat, tapi cukup di sini. Namun, perlu beberapa waktu baginya untuk mengumpulkan energi itu. Oleh karena itu, Mu Chen membiarkan Qin Feng menyerangnya sesuai keinginannya. Apa yang dia kejar adalah berjuang untuk lebih banyak waktu. Namun, dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini karena kecepatan Qin Feng sangat cepat, karena fakta bahwa dia masih bisa menggunakan energi spiritualnya. Mu Chen, di sisi lain, tidak bisa bersaing dengan dia murni dengan kecepatan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus mengumpulkan energinya, dia juga harus memahami saat yang tepat bahwa dia benar-benar bisa melukai Qin Feng. Semua ini membutuhkan semacam penilaian dan jelas, Qin Feng telah diplot oleh Mu Chen sejak awal. Ketika Qin Feng menjadi puas diri, dia jelas tidak melihat seringai dingin yang tersembunyi jauh di dalam murid Mu Chen. Sepertinya Qin Feng bukanlah orang yang tertawa pada akhirnya. Selanjutnya, bisakah kamu masih membalas? Mu Chen tersenyum ke arah Qin Feng saat dia bergerak maju. Qin Feng dengan cepat mundur dari pandangannya. Saat dia bergerak, bajunya robek. Itu karena angin kencang yang mengelilingi tinju Mu Chen dari sebelumnya. Ketika kemejanya hancur berkeping-keping, ada benda yang memancarkan cahaya redup yang jatuh dari dadanya. Itu adalah piring batu giok seukuran telapak tangan yang memancarkan kilau samar. Ketika Qin Feng melihat piring batu giok jatuh dari tubuhnya, ekspresinya berubah saat dia dengan cepat meraihnya. Ledakan, kaki Mu Chen menginjak tanah saat sosoknya melesat maju. Ekspresinya berubah sangat ganas saat dia menyerang Qin Feng dengan niat membunuh, seolah-olah dia bermaksud untuk membantai yang terakhir. Qin Feng gemetar saat dia ketakutan dari tatapan ganas Mu Chen. Matanya berkedip saat dia menggertakkan giginya. Dia menarik tangannya yang terulur saat dia menggunakan energi spiritualnya yang tersisa dan berubah menjadi gambar buram saat dia melarikan diri. Saat Qin Feng melarikan diri, para ahli dari aliansi akademi tidak lagi memiliki pemikiran untuk bertarung karena mereka semua masing-masing melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hutan yang ramai menjadi kosong. Mu Chen tidak mengejar Qin Feng karena dia telah mengambil piring giok yang jatuh ke tanah dan memeriksanya. Dia merasa bahwa item ini adalah alasan mengapa Qin Feng masih bisa menggunakan energi spiritual di wilayah ini. Jika tidak, wajah Qin Feng tidak akan banyak berubah. Piring giok ini memiliki ukuran sebesar telapak tangan dengan permukaan yang halus. Di dalam lempengan batu giok, ada pola cahaya yang menyebar, membentuk rune yang rumit. Samar-samar, dia juga bisa merasakan riak aneh yang dipancarkan darinya. Apa itu?
Luo Li dan Wen Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka berjalan sambil melihat piring giok di tangan Mu Chen. Mu Chen menatap pola rumit di dalam piring batu giok. Mungkin orang biasa tidak bisa melihat apapun dari polanya, tapi Mu Chen bisa merasakan sesuatu yang familiar tentangnya. Ada arai spiritual yang diukir di piring batu giok ini. Mu Chen perlahan berkata setelah merenung cukup lama. Oh, Luo Li dan Wen Qingxuan sedikit mengerti. Keduanya bukan master arai spiritual, jadi mereka tidak tahu apa itu arai spiritual. Tepat ketika Mu Chen memegang piring batu giok, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Luo Li dan Wen Qingxuan dengan cepat bertanya dari pandangan itu. Ekspresi Mu Chen sedikit aneh. Tak lama, tubuhnya bergetar ringan dan pemandangan aneh diperlihatkan di depan kedua gadis itu. Energi spiritual campuran hitam dan putih yang megah tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh Mu Chen. Kamu bisa menggunakan energi spiritual sekarang. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melihat piring giok dengan tatapan aneh saat dia dengan lembut berkata, jadi alasan mengapa Qin Feng dapat menggunakan energi spiritual adalah karena arai spiritual yang diukir di piring giok. Jika saya tidak salah menebak, arai spiritual dalam piring giok ini harus mampu mengisolasi gangguan energi spiritual tubuh manusia dengan arai spiritual siling. Aku bertanya-tanya, siapa yang mengukirnya? Sepertinya ada master arai spiritual yang kuat di antara aliansi akademi, gumam Mu Chen. Namun, siapa itu? Mo Yu? Qin Feng dan Liu Xiong jelas tidak terlihat seperti sesuatu yang memiliki pencapaian mendalam dalam hal arai spiritual. Jika itu masalahnya, itu harus menjadi kepala aliansi akademi yang jarang menunjukkan dirinya. Turnamen akademi spiritual hebat memang, menyembunyikan naga dan harimau berjongkok. Mu Chen menghela nafas. Kamu juga seorang master arai spiritual, kan? Apakah Anda dapat mengukir arai spiritual jenis ini? Wen Qingxuan bertanya. Tidak bisa menggunakan energi spiritual terlalu sulit untuk ditanggung. Jika dia benar-benar dapat menggunakan energi spiritualnya, apakah dia akan membutuhkan bantuan Mu Chen sebelumnya? Mu Chen menatap pola cahaya yang rumit di dalam piring batu giok saat dia tersenyum ringan, meskipun energi spiritual ini memang cerdik, levelnya tidak tinggi. Tidak akan sulit untuk melakukannya setelah saya mengetahui diagramnya. Selanjutnya, arai spiritual ini tidak lengkap. Mungkin ini adalah alasan mengapa Qin Feng tidak dapat sepenuhnya meniadakan efek dari siling spiritual arai. Bisakah kamu membuatnya lebih baik? Alis Wen Qingxuan berkedut. Seharusnya tidak terlalu sulit. Mu Chen tersenyum. Senyumnya mengandung kebanggaan yang tidak terlihat. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam bakatnya dalam arai spiritual. Tidak peduli apa, ibunya adalah leluhur arai spiritual. Bahkan di antara seluruh dunia 1000 besar, dia berada di tingkat puncak. Sebagai seseorang yang mewarisi garis keturunannya, akan aneh jika Mu Chen biasa-biasa saja dalam arai spiritual. Bahwa Qin Feng telah memberi kami hadiah yang sangat bagus. Kalau tidak, akan berbahaya bagi kita untuk menyerang. Luo Li tersenyum. Sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa Qin Feng dan kelompoknya akan memiliki kartu truf seperti itu. Meskipun jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin bagi Qin Feng dan kelompoknya untuk berurusan dengan mereka sepenuhnya, setidaknya itu akan merugikan pihak Mu Chen. Mu Chen mengangguk saat kepalanya saat dia duduk dengan kaki disilangkan saat dia memegang piring batu giok. Berikan aku waktu. Ketika dia selesai berbicara, dia mengarahkan perhatiannya ke piring batu giok dengan kedua matanya tertutup, merasakan pola cahaya yang rumit. Setelah itu, memproyeksikannya kembali ke otaknya dan dengan cepat menguraikan diagram rumit yang cerdik. Luo Li dan Wen Qingxuan duduk di samping Mu Chen. Luo Li menatap pemuda yang masih berlumuran darah segar saat bulu matanya bergetar. Di samping, Wen Qingxuan memandang Luo Li. Dalam pandangannya, Luo Li jelas merupakan pandangan yang lebih baik dibandingkan dengan Mu Chen. Meskipun penampilan pria itu sebelumnya cukup bagus, itu masih tidak bisa memindahkan tempat Luo Li di hatinya. Luo Li, namun, Wen Qingxuan sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Luo Li menoleh saat dia melihat Wen Qingxuan. Kamu dari klan Dewa Luo, kan? Selanjutnya, tidak lama dari sekarang Anda akan menjadi permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Wen Qingxuan berkata dengan lembut saat dia melihat wajah yang indah itu. Luo Li menganggukkan kepalanya saat dia menatap Mu Chen dengan linglung dan suka. Dia tidak tahu seperti apa dia ketika dia melihatnya di lain waktu. Situasi di klan Dewa Luo sepertinya tidak terlalu bagus, kan?
Wen Qingxuan dengan ringan menghela nafas saat dia sepertinya menyadari beberapa hal. Luo Li tersenyum, mungkin ini adalah momen terlemah dalam sejarah klan Dewa Luo. Namun, tidak apa-apa, aku akan bekerja keras. Wen Qingxuan menatap gadis muda itu saat dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Perang Surga Barat? Detik berikutnya, sosok Luo Li tampak gemetar saat dia menatap Wen Qingxuan dan menganggukkan kepalanya, mampu berdiri sejajar dengan Martial Ancestor dari Martial Realm dan Flame Emperor dari Endless Fire Territory. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama Kaisar Perang Surga Barat? Aku pernah mendengar bahwa dia pernah berkata bahwa dia bisa melindungi klan Dewa Luo Mu. Wen Qingxuan merendahkan suaranya saat dia melanjutkan, kecuali. Luo Li tersenyum, kecuali bahwa aku harus pergi ke alam surga barat besar, kan? Kakek saya telah berbicara dengan saya tentang masalah ini. Namun, saya mengatakan kepadanya bahwa bagi kita untuk menjadi kecil dan rendah ini dilindungi oleh seseorang untuk klan yang ada bukanlah yang kita butuhkan. Saya akan bekerja paling keras untuk mengubah klan Dewa Luo. Jika klan Dewa Luo saya mati, saya akan mati bersama dengan anggota klan saya. Apa Kaisar Perang? Meskipun namanya mengintimidasi, saya tidak tertarik pada apa yang dia ingin saya lakukan di alam surga barat besar. Wen Qingxuan menatap gadis yang menawan itu ketika dia bertanya, mengapa? Luo Li menatap pemuda yang tidak jauh darinya saat dia tersenyum ringan dan berkata dengan suara lembut, karena seseorang mengatakan kepadaku bahwa suatu hari, dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi, jadi aku akan menunggunya. Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Ambisi orang ini, benar-benar besar. Aku harus menyusahkanmu untuk tidak memberitahu Mu Chen tentang masalah ini, kata Luo Li. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya saat dia tahu bahwa Luo Li tidak ingin Mu Chen merasa terlalu tertekan. Bagaimanapun, Kaisar Perang Surga Barat terlalu kuat. Dia adalah sosok yang hebat, bahkan di dunia 1000 besar. Bahkan klan tempat dia tinggal tidak bisa mengabaikan keberadaan seperti itu. Namun, di antara pilihan awan dan lumpur, Luo Li tidak ragu untuk berdiri di samping Mu Chen. Kepercayaan yang dia miliki padanya memang sesuatu yang bisa membuat orang lain cemburu. Orang itu benar-benar beruntung. Bab 526 Kemarahan Wen Qingxuan. Mu Chen diam-diam duduk di bawah bayangan dengan kedua matanya tertutup. Piring giok di tangannya memancarkan cahaya redup saat energi spiritualnya yang kuat melilit piring giok. Pola cahaya di piring batu giok tampak seolah-olah bergerak karena ada perubahan halus padanya. Namun, perubahan secara bertahap membuat arah spiritual di dalam piring giok menjadi lebih lengkap. Mu Chen memiliki bakat luar biasa di jalur arah spiritual. Di bawah kondisi mata hatinya, dia bisa memahami arah spiritual yang cerdik di dalam lempengan batu giok yang tidak terlalu rumit saat dia membuat amandemennya. Cahaya di piring batu giok berlangsung sekitar 10 menit, sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya. Dia melihat ke piring batu giok, yang bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya, saat senyum menggantung di sudut bibirnya. Apakah sudah selesai? Luo Li dan Wen Qingxuan melihat dari samping. Mu Chen mengangguk sambil menyerahkan piring giok di tangannya ke Luo Li. Tangan Luo Li menggenggamnya dan menggunakan niatnya. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya saat kegembiraan berkedip di matanya yang menawan. Itu memang bisa meniadakan efek dari siling spiritual array ke spiritual energi di dalam tubuh. Dengan piring batu giok ini, kita akan bisa melepaskan kekuatan kita tanpa rasa takut. Masih bisakah kamu membuat 2 lagi? Wen Qingxuan buru-buru bertanya. Sensasi tidak bisa menggunakan energi spiritual terlalu sulit untuk ditanggung. Aku bisa, tetapi efeknya tidak akan sebaik itu dengan tergesa-gesa. Mu Chen mengangguk. Tidak apa-apa, selama aku bisa menggunakan energi spiritualku, semua orang itu akan dianggap sampah di mataku. Wen Qingxuan mengepalkan tinjunya. Suaranya yang jernih mengandung rasa dingin yang membekukan. Jelas, dia telah marah dengan tindakan Qin Feng sebelumnya. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Qin Feng dan kelompoknya mungkin tidak akan bersenang-senang setelah menyinggung Wen Qingxuan. Dia membuat gerakan meraih saat 2 piring giok lainnya muncul di tangannya. Mu Chen menutup matanya saat dia mengendalikan energi spiritualnya, menyebabkan pola cahaya secara bertahap terbentuk di piring batu giok. Setelah membuat 2 piring giok lainnya, dia membutuhkan waktu hampir setengah jam sebelum Mu Chen membuka kembali matanya dan menyerahkan 2 piring giok lainnya ke Luo Li dan Wen Qingxuan. Waktu terlalu penting, karena tergesa-gesa, kedua lempengan batu giok ini tidak selengkap yang pertama. Namun,
Itu bisa memungkinkan Anda untuk menggunakan sekitar 70% dari energi spiritual Anda. Itu lebih dari cukup. Wen Qingxuan menerimanya saat dia berkata dengan nada ringan, ayo pergi. Kita harus memanfaatkan momen ini dan bergegas ke halaman spiritual tersembunyi. Ketika kita melakukannya, serahkan semuanya padaku. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Mu Chen dan berbalik, terbang ke kedalaman hutan. Setelah bisa menggunakan energi spiritualnya lagi, ada perbedaan sebesar langit dan bumi dalam kekuatannya. Kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan membuat Mu Chen terkejut. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ke arah Luoli. Mereka berdua dengan cepat mengejarnya. Sama seperti Mu Chen dan kelompoknya sedang melaju menuju kedalaman hutan, Mo Yu, yang berada di halaman spiritual tersembunyi, melihat kelompok Qin Feng, yang kembali dengan penampilan menyedihkan, heran. Tak lama, dia mengerutkan alisnya saat dia bertanya, apa yang terjadi? Kami kalah di tangan Mu Chen. Qin Feng berkata dengan wajah pucat saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak bisa menggunakan energi spiritual, bagaimana kamu bukan lawannya? Mo Yu bertanya dengan heran. Tubuh fisik orang itu sangat kuat. Selanjutnya, sepertinya ada sesuatu yang aneh dengannya. Selain energi spiritual, masih ada energi lain. Qin Feng menggertakkan giginya saat dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, bahkan piring giok perlindungan spiritualku ada di tangannya. Apa? Wajah Liu Xiong berubah. Alasan mengapa mereka begitu berani di wilayah ini adalah karena fakta bahwa mereka memiliki cara untuk menggunakan energi spiritual mereka. Oleh karena itu, bahkan terhadap Mu Chen dan Wen Qingxuan, mereka tidak memiliki rasa takut. Namun, Qin Feng telah kehilangan piring giok perlindungan spiritualnya. Bukankah itu ketergantungan terbesar mereka? Wajah Mo Yu berubah saat tatapannya menjadi gelap. Apa sekarang? Liu Xiong melihat ke arah Mo Yu. Aku khawatir kelompok Mu Chen sedang terburu-buru sekarang. Tidak apa-apa. Mata Mo Yu berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Piring giok perlindungan spiritual yang ada di tangan kalian berdua tidak lengkap karena kurangnya waktu. Bahkan jika Mu Chen dan kelompoknya mendapatkannya, mereka hanya bisa menggunakan 50% dari energi spiritual mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti. Selanjutnya, segel ini akan pecah. Menurut kata-kata kakak, kita harus bisa mengendalikan arah spiritual di sini. Pada saat itu, kita bisa mengumpulkan kekuatan semua orang. Pada saat itu, bahkan Mu Chen dan kelompoknya tidak dapat melakukan apapun kepada kami. Mendengar kata-kata Mo Yu, baru saat itulah Liu Xiong dan Qin Feng merasa lega. Kumpulkan semua orang di sini. Mo Yu menginstruksikan. Tak lama setelah itu, cakram cahaya di tangannya melesat dengan sinar cahaya sekali lagi, menyinari segel halaman spiritual tersembunyi, menghilangkan tanda cahaya di atasnya. Qin Feng dan Liu Xiong menganggukkan kepala dan segera memberi isyarat tangan. Beberapa sosok terbang dari hutan sekitarnya satu demi satu dan berkumpul di halaman spiritual tersembunyi. Itu adalah petak hitam orang-orang dengan tatapan gugup dan waspada saat mereka melihat jalan hutan yang gelap. Seluruh area ini langsung menjadi sunyi, hanya beberapa napas berat yang terdengar. Berdesir, berdesir, waktu perlahan berlalu dan tiba-tiba, ada langkah kaki halus yang datang dari hutan yang gelap. Ekspresi Qin Feng dan Liu Xiong berkumpul saat mereka melihat hutan yang gelap. Suara langkah kaki menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Pada akhirnya, tiga sosok berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di perbatasan pohon paku. Haha, formasi yang sangat besar. Mu Chen tersenyum sambil melihat jumlah orang. Di sampingnya, Luoli dan Wen Qingxuan menatap dengan tatapan dingin. Mu Chen, jangan terlalu berpuas diri. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan kami semua hanya karena Anda memperoleh piring giok perlindungan spiritual. Qin Feng dengan kejam menatap Mu Chen sambil melanjutkan, piring giok perlindungan spiritualku hanya memungkinkanmu untuk menggunakan 50% energi spiritualmu. Berdasarkan kekuatanmu sebagai human body disaster, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kami semua? Jadi itu disebut piring giok perlindungan spiritual. Orang yang menciptakan benda ini untuk kalian bertiga cukup cakap. Mu Chen tersenyum. Setelah itu, dia membuat langkah maju di bawah tatapan yang dijaga dari kelompok lain. Senyum mengejek terangkat di sudut bibirnya saat dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Energi spiritual yang tak terbatas seperti tornado saat menyapu. Saya pikir Anda salah.
Piring giok perlindungan spiritual ini dapat memungkinkan saya untuk memanfaatkan semua energi spiritual saya. Wajah Qin Feng dan Liu Xiong berubah drastis saat ini. Mereka melihat energi spiritual di sekitar Mu Chen dengan tak percaya. Mustahil, seru Qin Feng. Piring giok perlindungan spiritual awalnya miliknya, jadi dia secara alami tahu seberapa efektif itu. Itu bukan array spiritual yang lengkap sehingga tidak akan memungkinkan siapapun untuk menggunakan 100% energi spiritual mereka. Bagaimana tidak mungkin, saya sedikit mengubah pelat giok perlindungan spiritual ini. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, aku bahkan membuat 2 dari mereka dalam waktu singkat. Saat dia selesai berbicara, riak energi spiritual menyapu Luo Li dan Wen Qingxuan, menyebabkan angin bersiul di udara. Ekspresi Qin Feng dan Liu Xiong langsung memucat saat mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya mengubah 1 piring giok perlindungan spiritual, dia juga telah membuat 2 lagi dalam waktu sesingkat itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Luo Li dan Wen Qingxuan telah memulihkan sebagian dari kekuatan mereka? Saya harus berterima kasih karena telah memberi kami piring giok perlindungan spiritual Anda. Kalau tidak, saya tidak punya cara. Mu Chen tersenyum ke arah Qin Feng. Melihat senyumnya, yang terakhir merasakan rasa manis di tenggorokannya, karena dia memiliki keinginan untuk muntah darah. Di depan mereka, tentara aliansi akademi mau tidak mau mundur dengan wajah pucat karena tekanan energi spiritual yang kuat. Semangat juang mereka dari sebelumnya benar-benar terhapus karena mereka mengerti bahwa tidak mungkin untuk menghalangi kelompok 3 Mu Chen yang telah mendapatkan kembali energi spiritual mereka. Sepertinya pencapaianmu dalam hal array spiritual cukup tinggi. Suara dingin bergema saat Mo Yu perlahan berbalik. Ekspresinya dingin saat dia melihat Mu Chen. Mu Chen memandang pemimpin kedua dari aliansi akademi sambil tersenyum. Seharusnya ada seseorang yang memiliki pencapaian tinggi dalam hal array spiritual, kan? Saya kira itu adalah pemimpin kepala yang misterius. Dia tidak ada di sini. Jika kakak ada di sini, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Qin Feng berkata, menggertakkan giginya. Tidak mudah untuk bertemu dengan master array spiritual yang luar biasa, jadi saya ingin mengenalnya. Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Akan ada kesempatan bagimu untuk melakukan itu. Kecuali bahwa hasil Anda mungkin tidak terlalu bagus. Nada bicara Mo Yu juga sama acuh tak acuh. Saya menantikan itu. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, namun, itu seharusnya hasilmu yang tidak terlalu bagus sekarang. Mu Chen, jika kamu mengambil kelompokmu dan pergi sekarang, dendam antara kamu dan aliansi akademi akan terhapus. Di masa depan, kami tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda juga. Di tempat ini, lebih baik memiliki teman daripada musuh, bagaimana? Kata Mo Yu perlahan, sangat terlambat. Mu Chen dengan ringan menghela nafas. Untuk menolak niat baik dan harus dipaksa. Liu Xiong dengan dingin mendengus, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menangani kami semua hanya dengan kalian bertiga? Bukankah makanmu sedikit terlalu besar? Anda salah. Suara acuh tak acuh bergema, itu bukan dari Mu Chen. Wen Qingxuan perlahan berjalan dengan ekspresi dingin. Jubah hitam yang dia kenakan di atasnya telah dilepas saat ini, memperlihatkan armor perang emasnya. Armor perang menguraikan sosoknya saat dia dengan erat menggenggam tombak perangnya. Ujung tombak secara bertahap terangkat dan diarahkan ke pihak lain. Suaranya yang dingin dan sombong bergema di area ini. Hanya aku saja sudah cukup untuk berurusan dengan kalian semua. Ketika dia selesai berbicara, cahaya keemasan yang cemerlang menyapu keluar dari tubuhnya. Kecemerlangan cahaya keemasan samar-samar membentuk phoenix emas di belakangnya. Aura terhormat dan tinggi dipancarkan darinya. Numero 1 dari turnamen Akademi Spiritual Besar akhirnya akan beraksi. Bab 527 halaman. Cahaya keemasan cemerlang menyebar di halaman spiritual tersembunyi ini. Wen Qingxuan memegang tombak emasnya saat wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan embun beku. Energi spiritual yang tak terbatas dan luas terbentuk menjadi tekanan energi spiritual saat menyapu ke arah aliansi akademi. Dihadapkan dengan tekanan Wen Qingxuan, aliansi akademi gemetar karena mereka telah kehilangan semangat juang mereka. Saat melihatnya, wajah Mo Yu menjadi jelek saat dia berkata dengan suara serius, Wen Qingxuan, jangan terlalu jauh. Aliansi akademi kami tidak pernah sekalipun menyinggung Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Kenapa kamu begitu sombong? Petik 2. Aku hanya tidak suka melihat kalian. Suara dingin Wen Qingxuan bergema. Kamu,
Kemarahan melintas di mata Mo Yu saat dia terus berkata dengan suara serius, Wen Qingxuan, meskipun kamu kuat, kakak kami mungkin tidak takut padamu. Kamu mencoba menakutiku dengan orang yang hanya tahu bagaimana menyembunyikan dirinya sendiri. Wen Qingxuan dengan dingin tersenyum saat dia mengetukkan kakinya ke tanah dan terbang keluar. Cahaya keemasan melonjak seolah-olah itu adalah Phoenix emas, itu sangat indah. Di bawah pemandangan yang indah, tombak emasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat berubah menjadi gambar tombak yang menutupi langit, mengelilingi kelompok dari Aliansi Akademi. Ledakan, ledakan, dengan kekuatan Wen Qingxuan, sulit bagi orang biasa untuk menahannya. Belum lagi dia bisa menggunakan sebagian dari energi spiritualnya, sedangkan kelompok dari Aliansi Akademi tidak bisa. Kekuatan tubuh fisik mereka tidak bisa dibandingkan dengan serangan Wen Qingxuan. Dengan demikian, kelompok dari Aliansi Akademi melarikan diri dalam kekacauan dari tempat-tempat yang dilalui cahaya kemasan. Beberapa sosok dikirim terbang, menyemburkan darah dari gambar tombak. Hanya dalam belasan menit, kelompok dari Aliansi Akademi telah dikalahkan. Wen Qingxuan, kamu terlalu berlebihan. Wajah Mo Yu menjadi pucat saat melihat ini saat dia mengeluarkan gonggongan. Kakinya menginjak tanah saat sosoknya terbang ke depan. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya saat gambar pedang besar terbentuk di tangannya saat dia membuat gerakan meraih. Setelah itu, ia menembak ke arah Wen Qingxuan dengan sudut yang licik. Ketika Mu Chen melihat energi spiritual yang kuat meledak dari Mo Yu, dia tersentak saat dia merasa bahwa Mo Yu telah meledakkan semua energi spiritual di dalam tubuhnya. Itu tidak sama dengan Qin Feng, yang hanya bisa menggunakan setengah dari energi spiritualnya. Jelas, piring giok perlindungan spiritual yang dia miliki lebih lengkap dibandingkan dengan milik Qin Feng. Wen Qingxuan mengangkat tatapannya yang seperti Phoenix saat dia dengan dingin mendengus ketika dia melihat Mo Yu yang menyerbu ke arahnya. Tombak emas di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan samar-samar, ada tangisan burung Phoenix yang bergema darinya. Tombak Phoenix emas. Tombak emas melesat maju seolah-olah itu adalah Phoenix emas yang telah melebarkan sayapnya. Itu membawa cahaya keemasan yang menyilaukan saat itu dengan ganas berbenturan dengan serangan yang berlawanan tanpa mundur. Ding! Bentrokan logam yang jelas bergema. Pada saat bentrokan tombak dan pedang, angin kencang yang menakutkan menyapu, menyebabkan bekas yang dalam dibuat di tanah dari aura pedang dan tombak. Ledakan! Gambar pedang tiba-tiba meledak saat sosok Mo Yu bergetar sesaat, sebelum terbang menjauh. Jejak darah muncul di telapak tangannya saat darah mengalir dari jari-jarinya. Jelas, dia dirugikan dalam bentrokannya dengan Wen Qingxuan. Bencana roh. Mo Yu melihat telapak tangannya yang berlumuran darah saat dia menatap Wen Qingxuan dengan ekspresi gelap, memang layak sebagai kapten tim numero 1. Saat ini kamu pasti sudah mengalami bencana roh, kan? Kekuatan Mo Yu hanya selangkah lagi sebelum dia mengalami bencana roh. Ahli bencana energi spiritual biasa bukanlah lawannya. Namun, kekuatan lawannya jelas melampaui dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Mo Yu, wajah Qin Feng dan Liu Xiong juga berubah. Mereka melihat ekspresi tenang Wen Qingxuan dengan ketakutan. Dia benar-benar telah melalui bencana rohnya. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Pimpin orang-orangmu dan tersesat dari sini. Wen Qingxuan berkata dengan acuh tak acuh sambil memegang tombak panjangnya. Wajah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong berubah menjadi pemandangan yang buruk. Mereka bertukar pandang dan bisa melihat dingin di mata masing-masing. Di dalam halaman spiritual tersembunyi, itu adalah lokasi di mana istana kayu surgawi menyimpan cairan spiritual berdaulat mereka. Selama mereka mendapatkan satu tetes, mereka akan mampu melawan bencana roh. Karena itu, bagaimana mungkin membuat mereka pergi? Aku akan melihat apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mo Yu dengan dingin mencibir. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya saat sinar cahaya melesat keluar. Dalam sekejap, cahaya dengan cepat meluas dan berubah menjadi patung kayu kehijauan. Energi spiritual tanpa batas memancar dari tubuh patung itu. Penjaga kayu surgawi, melihat patung yang sudah dikenalnya, tatapan Mu Chen membeku. Mo Yu benar-benar memiliki penjaga kayu surgawi. Wen Qingxuan, penjaga kayu surgawi ini memiliki kekuatan bencana roh. Apakah Anda ingin mencobanya? Mo Yu dengan dingin mendengus. Memanggil penjaga kayu surgawi telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Kamu ingin menghalangiku dengan sepotong kayu yang patah.
Wen Qingxuan mencengkeram pedang emasnya lebih erat saat rasa dingin melintas di matanya. Serahkan penjaga kayu surgawi kepadaku. Tepat ketika Wen Qingxuan hendak bertindak, suara Mu Chen tiba-tiba bergema. Kamu mencari kematian. Mo Yu tersenyum sambil mengejek setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Budidaya Mu Chen hanya di bencana tubuh manusia. Bahkan jika dia memiliki beberapa cara di lengan bajunya, bagaimana dia bisa bertarung dengan penjaga kayu surgawi? Namun, dia tidak tahu bahwa di Gunung Harta Karun Spiritual, Mu Chen telah mengalahkan boneka bencana roh kelas 1. Aku tidak harus berjuang sendiri. Mu Chen tersenyum ke arah Mo Yu. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dari lengan bajunya, sebuah cahaya keluar juga dan dengan cepat meluas. Setelah itu berubah menjadi penjaga kayu surgawi yang besar. Ukurannya tidak kalah dengan yang berdiri di depan. Kebetulan, saya memiliki sesuatu yang serupa di tangan saya. Aku ingin tahu, mana yang lebih kuat. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat Mo Yu, yang memiliki ekspresi jelek saat ini. Sialan, bagaimana kamu memilikinya juga? Wajah Qin Feng dan Liu Xiong memucat. Tidak pernah, dalam harapan mereka akan berpikir bahwa Mu Chen juga akan memiliki penjaga kayu surgawi. Dan sekarang, kartu truf mereka yang kuat telah gagal. Wen Qingxuan juga menatap Mu Chen dengan sedikit heran. Jelas, dia tidak berharap Mu Chen memiliki kartu truf seperti itu juga. Boneka dengan kekuatan yang sebanding dengan bencana roh agak menakutkan. Mo Yu mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Penjaga kayu surgawi menyerang Wen Qingxuan dengan tanah bergemuruh dari langkahnya. Haha, biarkan orang-orang besar bermain satu sama lain, mengapa repot-repot seorang gadis? Mu Chen dengan ringan tersenyum dan dengan niat, penjaga kayu surgawinya telah menyerang lawannya. Itu mengeluarkan tinjunya yang besar, bersama dengan cahaya kehijauan. Bang! Dua makhluk kolosal bentrok dan pertempuran besar pecah bahkan tanah pun bergetar. Saat melihatnya, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen. Setelah itu, dia mengarahkan tatapan dinginnya ke kelompok Mo Yu, tombak perangnya, sekali lagi, melonjak dengan cahaya keemasan. Apa yang harus kita lakukan? Saat melihat ini, wajah Qin Feng dan kelompoknya berubah. Dengan kekuatan Wen Qingxuan, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi lawannya. Belum lagi Mu Chen dan Luoli berdiri di samping. Keuntungan mereka dalam jumlah telah menjadi beban mereka dalam keadaan khusus ini. Mata Mo Yu gelap tapi dia tidak panik. Dia melirik halaman spiritual tersembunyi di belakangnya saat dia bergumam, seharusnya hampir sampai. Semuanya, ambil formasi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Mo Yu dengan dingin menggonggong sambil melambaikan tangannya. Semangat kelompok aliansi akademi yang sebelumnya kehilangan semangat juang mereka tiba-tiba bergetar. Mereka mundur menuju tepi halaman spiritual tersembunyi. Ada platform batu yang menonjol tempat mereka duduk. Wen Qingxuan, seperti yang saya katakan, tidak semudah yang kamu pikirkan untuk mengusir kami. Mo Yu dengan dingin tersenyum. Tak lama setelah itu, tangannya diletakkan di atas pilar kayu dari halaman spiritual tersembunyi. Energi spiritual tanpa batas melonjak ke pilar dan di pilar kayu kuno, rune lampu hijau muncul saat mereka menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, semua orang dari aliansi akademi yang duduk di platform batu di sekitar halaman spiritual tersembunyi menggonggong saat telapak tangan mereka diletakkan di atas platform batu. Cahaya melonjak saat mereka mengarahkan energi spiritual di dalam tubuh mereka menuju platform batu. Setelah itu, saat energi spiritual melonjak, seluruh halaman spiritual tersembunyi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perubahan mendadak itu membuat Mu Chen dan kelompoknya kaget. Wajah Wen Qingxuan dingin saat tombak emas melesat maju dengan cahaya keemasan yang menusuk. Namun, tepat ketika cahaya keemasan telah memasuki beberapa kaki di sekitar halaman spiritual tersembunyi, cahaya itu telah terhalang oleh cahaya kehijauan yang keluar. Halaman spiritual tersembunyi ditutupi cahaya karena menjadi lebih cemerlang. Wajah semua anggota aliansi akademi yang duduk di peron batu itu menjadi pucat. Mo Yu tidak peduli dengan teman-temannya yang wajahnya memucat saat dia mengarahkan tatapan dinginnya ke arah kelompok 3 orang Mu Chen. Di matanya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mu Chen, kalian akan menyesal datang ke sini. Senyum di wajah Mo Yu berubah menjadi buas. Tak lama setelah itu, kedua tangannya ditekan ke pilar kehijauan kuno di depannya saat dia mengedarkan semua energi spiritualnya. Onom, onom,
Energi spiritual tanpa batas tiba-tiba berkumpul dengan panik di depan halaman spiritual tersembunyi. Setelah itu, samar-samar berubah menjadi gambar cahaya kabur. Dalam gambar cahaya, riak kuat yang dipancarkan darinya menyebabkan wajah Mu Chen dan kelompoknya berubah. Ini adalah roh halaman yang menjaga halaman spiritual tersembunyi. Setelah dipanggil, itu akan secara otomatis memusnahkan makhluk hidup di sekitar halaman spiritual tersembunyi. Hanya mereka yang berada dalam jangkauan halaman spiritual tersembunyi yang tidak akan menderita serangannya. Mo Yu dengan dingin tersenyum sambil menatap kelompok 3 Mu Chen dengan senang hati. Sekarang, kalian bertiga akan menjadi mangsanya. Mu Chen, yang tertawa sampai akhir bukanlah kalian bertiga. Bab 528 penerus. Gambar cahaya secara bertahap terbentuk di luar halaman spiritual tersembunyi. Ketika gambar cahaya itu muncul, semua orang bisa merasakan riak energi spiritual yang sangat mengejutkan sedang dilepaskan. Tekanan energi spiritual bahkan membekukan ruang. Wajah Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan berubah muram. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba jauh melampaui harapan mereka. Siapa yang mengira bahwa aliansi akademi akan menyembunyikan kartu truf seperti itu? Kekuatan roh halaman ini adalah sesuatu yang bahkan bencana roh kelas 1 mungkin tidak bisa melawan. Luo Li berkata dengan ekspresi serius saat dia dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo miliknya. Mu Chen dengan ringan mengangguk setuju dengan alisnya berkerut. Situasi saat ini telah menjadi sangat merepotkan. Fluktuasi yang dilepaskan dari roh halaman jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh para ahli bencana roh biasa. Haha, Mu Chen, bagaimana? Tidak peduli seberapa kuat kalian, bukankah kalian kalah dalam permainan catur ini? Mo Yu berdiri di dalam halaman spiritual tersembunyi saat dia melihat kelompok 3 orang Mu Chen, yang ekspresinya muram, dan dia tidak bisa menahan senyum karena kebanggaan tidak bisa disembunyikan dalam tawanya. Dengan kartu truf ini, tidak peduli seberapa kuat Mu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang, mereka tidak dapat mengubah hasil ini. Kamu mengatakan bahwa roh halaman akan tanpa pandang bulu membersihkan siapapun yang tidak berada dalam perlindungan halaman spiritual tersembunyi. Mu Chen memandang Mo Yu sambil melanjutkan, apakah kalian berencana bersembunyi di dalam sini bahkan setelah mendapatkan harta karun di halaman spiritual tersembunyi? Ekspresi Mo Yu berubah serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan menemukan masalah sulit yang akan segera mereka hadapi. Seperti yang dikatakan Mu Chen, meskipun merekalah yang memanggil roh halaman, tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikannya. Mereka akan berada di luar jangkauan serangan roh halaman ketika mereka berada di dalam radius perlindungan. Namun, begitu mereka melangkah keluar dari radius itu, mereka akan menghadapi permusuhan dari roh halaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mo Yu dengan dingin mencibir. Meskipun ini memang masalah penting adalah berurusan dengan kelompok 3 Mu Chen saat ini. Sama seperti mereka berdua sedang berbicara, mata roh halaman yang melayang di langit halaman spiritual tersembunyi bersinar dengan kecemerlangan. Ini menyapu matanya keluar dan tertuju pada kelompok 3 Mu Chen. Setelah itu, suara serak terdengar dari mulutnya, bunuh mereka yang mengganggu tanpa izin. Hati-hati, begitu berbicara, Mu Chen berteriak dengan wajahnya berubah. Berdesir, seolah-olah tornado energi spiritual menggores di sekitar roh halaman. Dengan sekejap, sosoknya muncul di hadapan Wen Qingxuan seperti hantu. Telapak tangannya yang memancarkan kecemerlangan menyilaukan membawa energi spiritual seperti badai saat menamparkan Wen Qingxuan tanpa sedikit pun belas kasihan. Gemuruh, udara meledak di telapak tangannya, bahkan memutar ruang. Wen Qingxuan sangat menyadari betapa kuatnya roh halaman saat wajahnya berubah muram. Tombak emas meledak dengan kecemerlangan emas sekali lagi dan di bawah teriakan Phoenix yang jelas, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tajam saat melesat ke arah telapak roh halaman dengan kecepatan cahaya. Ledakan, begitu kedua kekuatan itu bentrok, energi spiritual yang menakutkan tersapu saat sosok Wen Qingxuan bergetar sesaat sebelum terbang menjauh. Sosok Mu Chen muncul di belakang Wen Qingxuan saat ini saat dia mendorong telapak tangannya ke bahunya. Dampak yang menghancurkan bumi itu langsung ditransfer kepadanya, menyebabkan luka robek di lengannya. Tidak ada ekspresi di wajah roh halaman saat melambaikan tangannya, melepaskan sinar cahaya yang kuat saat mengelilingi Mu Chen dan Wen Qingxuan. Set, cahaya pedang tajam tanpa batas menyapu dari belakang saat berbenturan dengan energi spiritual. Aura pedang energi spiritual menghancurkan kekacauan saat merobek bumi.
Sosok Luoli melintas saat dia muncul di samping Wen Qingxuan. Niat pedang tajam sedang dipancarkan dari pedang Dewa Luo saat itu dipasang pada roh halaman sebagai lawan yang hebat. Roh halaman ini mungkin memiliki kekuatan bencana roh kelas 3. Wen Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Mu Chen dan Luoli mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah. Roh halaman sebenarnya sangat kuat. Kekuatan bencana roh kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berhasil meraih kemenangan dengan segala macam kartu truf yang digunakan, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Namun, itu mungkin yang paling ingin dilihat Mo Yu dan kelompoknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luoli berkata dengan suara rendah sambil menatap Mu Chen. Wen Qingxuan juga mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen. Kekuatan roh halaman ini yang berdiri di depan mereka memiliki kekuatan yang melampaui harapan mereka. Jika mereka terus bertarung, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka. Bagaimanapun, karena siling spiritual Arai, kekuatannya dan Luoli disegel dan tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Mundur, mata Mu Chen berkedip saat dia berkata tanpa ragu-ragu. Situasi sudah di luar kendali mereka. Tidak peduli berapa banyak metode yang mereka miliki, mereka harus membayar harga yang mahal untuk menghadapi roh halaman yang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tidak relanya mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Mendengar kata-kata Mu Chen, Luoli menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Wen Qingxuan, bagaimanapun, sedang melihat ke arah radius pelindung dari halaman spiritual tersembunyi, pada kelompok Qin Feng, yang wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Ledakan, ketika mereka bertiga mencapai kesepakatan untuk mundur, roh halaman tidak berencana untuk membiarkan para penyusup ini pergi. Sosoknya melintas saat muncul di langit. Energi spiritual berkumpul di tangannya karena telah berubah menjadi segel cahaya energi spiritual yang besar. Segel cahaya itu hijau dengan warna hijau subur dan tanda rumit di atasnya. Stempel penyegel gunung kayu hijau. Suara serak yang kosong keluar dari mulut roh halaman. Segel cahaya tumbuh saat menghadapi angin, tumbuh hingga ukuran beberapa ratus kaki yang hampir mengelilingi tanah ini. Wajah Mu Chen berubah jelek. Roh halaman tampaknya telah merasakan niat mereka untuk mundur karena telah melepaskan gerakan terakhirnya. Tingkat serangan telah mencapai tingkat yang bahkan bencana roh kelas 1 hanya bisa mengelak. Kalian berdua mundur dulu. Suara serius Mu Chen bergema saat kilat hitam berkedip dengan panik di permukaan tubuhnya saat raungan gemuruh bergema. Bukan giliranmu untuk menutupi bagian belakang dengan kekuatanmu. Wen Qingxuan berkata dengan dingin. Dia memiliki kepribadian yang kuat yang tidak suka berdiri di belakang seorang pria. Sejak dia datang ke sini, dia telah diselamatkan oleh Mu Chen beberapa kali. Kepribadiannya tidak akan mengizinkannya jika dia membiarkan Mu Chen menutupi punggung mereka saat mereka mundur. Mu Chen meliriknya karena dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu lembut Wen Qingxuan saat energi spiritualnya melonjak keluar, mendorongnya ke arah hutan. Kamu. Wajah Wen Qingxuan memerah di udara. Meskipun dia sangat marah, dia tidak terbang kembali dan hanya bisa menatap dengan kebencian pada Mu Chen. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Luoli khawatir tentang Mu Chen, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk ragu. Dia memperingatkan Mu Chen saat dia dengan cepat mundur juga. Ketika Mu Chen melihat kedua gadis itu mundur, ekspresinya berubah muram saat dia menatap segel cahaya energi spiritual selanjutnya. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari energi yang tak terbatas. Itu adalah tanda bahwa tubuh fisiknya telah merasakan bahaya. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat dia memeluk udara. Sebuah cahaya cemerlang meledak dari dahinya dan pada saat yang sama, aura mengerikan melonjak keluar. Pilar iblis terbang menuju langit dari cahaya spiritual. Itu adalah pilar iblis Meru besar. Pilar iblis Meru besar berkembang dalam ukuran karena langsung tumbuh beberapa ratus kaki. Aura mengerikan yang menakutkan menyebar saat memenuhi seluruh langit dan bumi ini. Kedua tangan Mu Chen memeluk udara, seolah-olah dia telah memeluk pilar iblis Meru besar yang kolosal. Setelah itu, dia melemparkan pukulan yang membentur bagian bawah pilar iblis Meru besar. Berdengung. Aura yang menggerahkan menyapu saat pilar iblis Meru besar berubah menjadi cahaya yang tidak menyenangkan dan berbenturan dengan segel cahaya yang masuk. Gemuruh, udara antara langit dan bumi ini tampak seolah-olah meledak saat gelombang kejut dampak meledak. Menghancurkan pohon paku padat di sekitarnya.
Paku yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang oleh sesuatu yang tampak seperti badai, merusak tanah. Di langit, sosok Mu Chen dengan cepat mundur, dan wajahnya memiliki jejak pucat tambahan. Meskipun dia telah meminjam kekuatan dari Great Meru Demonic Pillar untuk menahan serangan yang menakjubkan itu, dia juga menderita luka karenanya. Di sekitar halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya sedang mengamati pertempuran dengan ama. Ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah berhasil menahan serangan mengejutkan dari roh halaman, wajah mereka menjadi jelek saat noda ketakutan melintas di kedalaman tatapan mereka, karena mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisi Mu Chen, itu benar-benar mustahil bagi mereka untuk menahan serangan itu. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan itu? Qin Feng berkata sambil mengertakkan gigi. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin dia bertarung dengan roh halaman ini. Mo Yu berkata dengan ekspresi gelap. Di langit, Mu Chen membuat segel dengan telapak tangannya saat memerintahkan pilar iblis Meru besar untuk terbang kembali kepadanya. Ketika mundur dengan kecepatan tinggi, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Kekuatan bencana roh kelas 3 memang di luar dugaannya. Dibandingkan dengan boneka di Gunung Harta Karun Spiritual, itu hanya tidak pada tingkat yang sama. Saat tatapan Mu Chen berkedip, ledakan angin bergema saat dia segera menyipitkan matanya saat dia melihat roh halaman muncul di depan wajahnya. Mata kosongnya tertuju padanya. Hati-hati. Dari kejauhan, Luoli dan Wen Qingxuan dengan cemas berteriak saat wajah mereka berubah. Courtyard Spirit tak tergoyahkan dengan serangannya. Itu tidak memberi Mu Chen waktu untuk bereaksi saat telapak tangannya menjulur ke depan. Ada pusaran energi spiritual yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya saat riak menakutkan dipancarkan darinya. Pusaran energi spiritual dengan panik menariknya masuk, tidak meninggalkan jalan mundur untuk Mu Chen. Sial, Mu Chen mengatupkan giginya saat keganasan melintas melewati pupil hitamnya dan dia akan memanfaatkan aura mengerikan dalam pilar iblis Meru besar. Pusaran energi spiritual menyelimuti ke arahnya, namun, hanya ketika itu beberapa meter dari wajah Mu Chen, tiba-tiba berhenti. Mata kosong roh halaman berkedip dengan cahaya saat suara kosong itu bergumam, penerus. Saat bergumam, yang membuat Mu Chen terkejut, dia menyadari bahwa roh halaman sedang melihat ke tengah alisnya. Di sana, rune pohon kuno muncul. Itu diberikan kepadanya oleh penatua berambut putih saat dia berada di Gunung Harta Karun Spiritual. Bab 529 Pembukaan. Di luar halaman spiritual tersembunyi, riak energi spiritual yang tak terbatas menjadi tenang. Tekanan kuat yang memancar dari roh halaman juga mundur. Telapak tangan yang menyapu energi spiritual yang kuat berhenti di depan Mu Chen. Namun, itu tidak mendarat karena mata kosongnya terfokus pada Mu Chen. Namun, Mu Chen tahu bahwa itu sedang melihat rune pohon kuno di dahinya. Itu adalah sesuatu yang penatua berambut putih dari Gunung Harta Karun Spiritual meninggalkannya untuknya. Mu Chen menginginkan pilar iblis Meru besar untuk terbang kembali dan itu melayang di belakangnya. Tubuhnya masih tegang. Begitu roh halaman membuat gerakan apapun, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Untungnya, situasi yang Mu Chen harapkan tidak terjadi. Roh halaman ditangguhkan di hadapannya karena mata kosongnya berkedip-kedip dengan cahaya. Secara alami, itu tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Mu Chen. Di belakang, Luoli dan Wen Qingxuan, yang akan bergerak dan membantu Mu Chen, juga menghentikan gerakan mereka. Mereka secara alami merasakan ada sesuatu yang tidak beres karena roh halaman tidak lagi menyerang Mu Chen. Apa yang sedang terjadi? Kedua gadis itu bertukar pandang dan bisa melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Apa yang sedang terjadi? Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya juga mengeluarkan pertanyaan yang sama. Namun, nada mereka lebih gelap karena mereka samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Di bawah tatapan itu, Mu Chen melihat bahwa roh halaman tidak lagi memiliki tanda-tanda menyerangnya dan secara bertahap mengendurkan tubuhnya. Setelah itu, dia melihat roh halaman perlahan membungkuk saat suaranya yang kosong bergema, identitas dikonfirmasi. Penerus memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Penerus, Anda sedang membicarakan saya, Mu Chen bertanya saat detak jantungnya berpacu. Kamu memiliki rune pohon surgawi, yang menganggap identifikasimu sebagai penerus. Suara kosong roh halaman tidak lagi memiliki permusuhan. Jadi aku bisa memasuki halaman spiritual tersembunyi.
Sudut bibir Mu Chen sedikit berkedut karena dia tidak bisa menghentikan kegembiraan yang melonjak di hatinya saat dia menunjuk ke halaman spiritual tersembunyi. Roh halaman menganggukkan kepalanya. Kegembiraan yang tak terkendali melonjak dari murid Mu Chen, yang membuatnya tertawa pelan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Awalnya, mereka harus dipaksa mundur. Tapi, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba menjadi penerus? Selanjutnya, memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Garis pandang Mu Chen diarahkan ke Mo Yu dan kelompoknya yang bersembunyi di dalam halaman spiritual tersembunyi dengan ejekan. Yang terakhir sepertinya merasakan sesuatu saat wajah mereka menjadi pucat. Luo Li dan Wen Qingxuan dengan hati-hati mendekati Mu Chen. Roh halaman tidak bereaksi terhadap tindakan mereka karena hanya diam-diam berdiri di samping Mu Chen, tampak seperti pelayan yang setia. Di Gunung Harta Karun Spiritual, penatua berambut putih itu meninggalkan sesuatu untukku yang membuat roh halaman ini memanggilku sebagai penerus. Mu Chen menjelaskan setelah melihat keraguan di mata kedua gadis itu. Luo Li dan Wen Qingxuan tercengang dari penjelasannya. Setelah itu, yang terakhir menggertakkan giginya saat dia berbicara, apakah istana kayu surgawi ini didirikan oleh rumahmu? Mengapa tampaknya semua keuntungan jatuh ke tangan Anda? Luo Li juga mengangguk setuju. Tidak lama setelah Mu Chen memasuki istana kayu surgawi, dia telah memperoleh harta paling berharga dari gunung harta karun spiritual, Lingzi 9 matahari surgawi. Dan sekarang, dia menjadi beberapa penerus. Semua rejeki nomplok ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang lain meratap. Mu Chen dengan canggung menggosok hidungnya saat dia berbicara, ini adalah sesuatu yang saya peroleh setelah mempertaruhkan hidup saya. Sebelumnya, saya hampir terbunuh oleh roh halaman ini. Petik 2. Karena roh halaman ini mendengarkanmu, bisakah kamu mengeluarkannya untuk mengeluarkan orang-orang itu? Wen Qingxuan menunjuk ke arah pihak aliansi akademi yang bersembunyi di halaman spiritual tersembunyi. Ekspresinya dipenuhi dengan permusuhan. Mu Chen tersenyum saat melihat kelompok Mo Yu, yang memiliki wajah pucat saat ini. Sepertinya akulah yang akan tertawa sampai akhir. Kamu, apa yang kamu inginkan? Mo Yu berkata dengan suara tegas. Namun, pucatnya wajahnya tidak mengintimidasi seperti nada suaranya. Dia panik di dalam hatinya saat ini. Tidak pernah, dalam imajinasi terliarnya, dia bisa berharap bahwa roh halaman tiba-tiba mendengarkan perintah Mu Chen. Keluar, Mu Chen tersenyum. Bermimpilah, Mo Yu dengan marah menyalak. Setelah itu, dia berbalik dan mengirim telapak tangan ke halaman spiritual tersembunyi. Dia ingin mendapatkan cairan spiritual yang berdaulat dengan cepat dan meninggalkan tempat ini bersama anak buahnya. Bang! Namun, tepat ketika dia akan bersentuhan dengan pintu raksasa, seberkas cahaya meledak dari pintu saat energi yang menakutkan keluar, yang membuat Mo Yu terbang. Uff! Sosok Mo Yu terbang mundur saat seteguk darah menyembur dari mulutnya. Mengapa ini terjadi? Bukankah kita sudah memecahkan segel di sini? Qin Feng dan yang lainnya berseru saat melihatnya. Hanya penerus yang bisa memasuki halaman spiritual tersembunyi. Siapapun yang berani mengganggu akan dibunuh. Suara kosong roh halaman bergema. Mu Chen terkejut di tempat kejadian itu. Hal-hal di istana kayu surgawi benar-benar tidak nyaman untuk diambil. Jika dia belum pernah bertemu tetua berambut putih itu sebelumnya, bahkan jika mereka entah bagaimana berhasil berurusan dengan Mo Yu dan kelompoknya, juga tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Kekuatan roh halaman ini terlalu kuat. Bagi mereka, seseorang yang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3 sangat merepotkan. Aku akan memberi kalian dua pilihan. Semua orang keluar atau aku akan meminta Courtyard Spirit melakukannya. Mu Chen terkekeh sambil melihat ke pesta Mo Yu dan melanjutkan, jadi, apa pilihanmu? Wajah Mo Yu dan partinya berubah. Mereka ingin menolak dengan mencibir. Namun, mereka melihat tatapan Mu Chen secara bertahap menjadi dingin dan langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Meskipun ada beberapa aturan untuk turnamen akademi spiritual besar ini, jika Mu Chen benar-benar ingin bertindak, dia memiliki beberapa cara untuk memaksa mereka tetap tinggal. Dari pemahaman mereka terhadap Mu Chen, orang itu bukanlah orang yang lunak. Mu Chen, kami akan mengakui kekalahan di sini. Bagaimana dengan ini? Kita akan membagi hal-hal di halaman spiritual tersembunyi menjadi dua. Setelah itu, Anda akan dianggap sebagai teman aliansi akademi kami. Kami pasti akan membantu jika ada yang Anda butuhkan dari kami.
kata Mo Yu saat tatapannya berkedip. Mu Chen tersenyum saat dia melihat mereka. Ia menggelengkan kepalanya pelan namun tegas. Dari pemahamannya terhadap orang seperti Mo Yu, dia adalah seseorang yang serakah dan kejam. Bahkan jika mereka membagi harta itu secara merata sekarang, Mo Yu pasti akan menggigitnya jika dia mendapat kesempatan untuk melakukannya. Anda tidak punya banyak waktu lagi untuk membuat keputusan. Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Mo Yu berubah sangat jelek saat dia melirik Qin Feng dan sekelompok orang dari aliansi akademi. Mereka putus asa dan tidak memiliki niat untuk melanjutkan pertarungan. Dia melambaikan tangannya dengan enggan. Melihat gerakannya, semua orang yang bersembunyi dalam jangkauan halaman spiritual tersembunyi menyerbu keluar. Mereka melirik ke arah kelompok tiga Mu Chen dalam ketakutan saat mereka berkumpul di daerah yang jauh dari ketiganya. Qin Feng dan Liu Xiong berdiri di belakang Mo Yu. Wajah mereka seburuk ayah mereka telah meninggal. Ayo pergi. Mo Yu dengan kejam melirik Mu Chen sebelum melambaikan tangannya dan hendak memimpin rombongannya pergi. Tunggu. Mu Chen tersenyum. Apa yang masih kamu inginkan? Bunuh kita semua di sini. Mo Yu mencibir. Turnamen akademi spiritual besar memiliki aturannya sendiri. Jika mereka semua mati di sini, akademi spiritual yang berdiri di belakang mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Secara umum, ada beberapa aturan dasar untuk turnamen akademi spiritual besar, yang melarang pembunuhan. Meskipun agak merepotkan untuk membunuh kalian semua di sini, tetapi jika aku ingin melumpuhkan kalian bertiga, aku pikir itu masih dalam aturan. Mu Chen berkata tanpa sedikit pun ekspresi. Sosok Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong tersentak saat mereka melihat Mu Chen, yang tanpa ekspresi apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Apa yang kamu inginkan? Serahkan plakat kayu surgawi di tanganmu. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menuntut. Dia masih ingat kata-kata dari elder berambut putih. Setiap satu dari 6 plakat kayu surgawi berisi seni surgawi yang lebih rendah. Dengan menggabungkan 6 seni surgawi kecil, itu pasti akan berubah menjadi seni surgawi yang kuat, bahkan dalam catatan istana kayu surgawi. Kamu, mendengar bahwa Mu Chen memiliki ide tentang plakat kayu surgawinya, kemarahan melonjak di mata Mo Yu. Mu Chen terus mengulurkan tangannya saat dia dengan dingin menatap Mo Yu. Di permukaan tubuhnya, energi spiritual melonjak. Bahkan Luoli dan Wen Qingxuan menatap mereka dengan permusuhan. Anggap ini kemenanganmu. Aliansi akademi kita pasti akan mengingat masalah hari ini. Mo Yu menekan amarah di hatinya saat dia meninggalkan kalimat itu. Setelah itu, telapak tangannya tersentak saat cahaya kehijauan terbang menuju Mu Chen. Mu Chen meraihnya. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan plakat kayu surgawi. Baru kemudian, dia mengangguk puas. Ayo pergi. Mo Yu dengan kejam memelototi Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Siluetnya menyedihkan saat dia meluncur ke arah hutan. Di belakangnya, orang-orang dari aliansi akademi mengikuti dengan depresi. Mereka telah kehilangan semua wajah mereka. Mu Chen melirik pesta Mo Yu, yang dengan cepat pergi sambil berkata dengan kasihan, sayang sekali tentang penjaga kayu surgawi itu. Dia ingin mengambil Divine Wood Guard mereka juga. Namun, jika itu masalahnya, Mo Yu dan partainya akan rela mengambil risiko dan habis-habisan. Secara alami, hal utama adalah bahwa Mu Chen menyadari bahwa tidak mungkin untuk mengendalikannya, bahkan jika dia berhasil mendapatkan penjaga kayu surgawi itu karena rune kontrol pada penjaga kayu surgawi sangat utuh. Itu tidak sebanding dengan barang-barangnya yang rusak. Mereka dirampok oleh Mu sampai-sampai mereka hampir menangis. Wen Qingxuan tertawa, hanya penjahat yang bisa menggiling penjahat lain. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan, tidak ada yang lunak ketika berurusan dengan orang-orang itu. Cepat buka halaman spiritual tersembunyi. Saya ingin melihat berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang tersisa di istana kayu surgawi. Wen Qingxuan dengan cemas berkata saat dia melihat ke halaman spiritual tersembunyi. Mu Chen mengangguk pada kata-katanya saat harapan memenuhi hatinya juga. Ketika Mu Chen mengarahkan pandangannya ke halaman spiritual tersembunyi, roh halaman melambaikan tangannya saat seberkas cahaya terbang keluar dan menembak ke pintu yang tertutup rapat. Saat cahaya terbang keluar, rune cahaya yang rumit langsung muncul di pintu. Berderak, pada saat rune cahaya muncul, kelompok tiga Mu Chen melihat pintu kayu besar yang telah ditutup selama bertahun-tahun akhirnya perlahan-lahan terbuka. Halaman spiritual tersembunyi yang tertutup rapat selama ribuan dan ratusan tahun sekali lagi, melihat cahaya.
Bab 530 Cairan Spiritual Berdaulat. Berderak, pintu kayu besar terbuka bersama dengan suara kuno, seolah-olah ada aura yang berasal dari zaman purba yang melonjak keluar dan menutupi seluruh wilayah ini. Ayo pergi dan lihat. Tatapan Mu Chen terang benderang saat dia melihat ke pintu pembuka halaman spiritual tersembunyi. Sebuah noda api melintas di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, dia tersenyum ke arah Luoli dan Wen Qingxuan saat sosoknya muncul di pintu halaman spiritual tersembunyi. Berdiri di sana, aura antik bertiup di wajahnya, yang memberinya perasaan aneh, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Saat pintu besar terbuka, cahaya kehijauan terungkap. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang bergizi. Mu Chen dengan hati-hati melangkah ke dalamnya dan saat kakinya melangkah ke dalamnya dan tidak merasakan gerakan aneh apapun, baru kemudian dia turun. Dia melangkah ke dalamnya dan di belakangnya, Luoli dan Wen Qingxuan dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Riak energi spiritual berfluktuasi pada mereka. Jelas, mereka menahan penjaga mereka. Di belakang pintu, itu adalah jalan setapak yang tertutup cahaya kehijauan. Mu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang dengan hati-hati berjalan di atas lapisan cahaya. Jalannya tidak lama karena mereka dengan cepat mondar-mandir ke ujungnya. Setelah itu, pemandangan di depan mereka menjadi luas dan apa yang terjadi setelahnya adalah keheranan yang muncul di permukaan wajah mereka. Itu adalah kolam yang mengambang di udara yang muncul di hadapan mereka. Kolam itu berwarna hijau karena memancarkan vitalitas yang padat, memancarkan riak energi spiritual yang menakutkan. Celepuk, sebuah suara tiba-tiba datang dari kolam hijau ketika mereka melihat ikan-ikan kecil kehijauan berenang. Setelah itu, mereka mengibaskan ekor mereka saat mereka berenang di udara. Ikan-ikan kecil itu berwarna hijau saat mereka memancarkan cahaya astral, tampak sangat lincah. Namun, Mu Chen dan kelompoknya bisa merasakan riak energi spiritual yang sangat murni dan kuat yang datang dari tubuh ikan-ikan kecil itu. Di mana cairan spiritual berdaulat? Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat ke kolam kehijauan saat wajahnya berkedut. Mungkinkah semua air itu adalah cairan spiritual yang berdaulat? Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Jika itu masalahnya, berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang ada di sana? Bermimpilah. Wen Qingxuan memutar matanya ke arah Mu Chen. Setelah itu, jari-jarinya yang ramping menunjuk ke arah ikan-ikan kecil yang berenang di udara. Itu adalah cairan spiritual yang berdaulat. Mu Chen melebarkan mulutnya saat dia menatap linglung pada ikan-ikan kecil hijau itu. Dia seperti labu desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Tapi tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat cairan spiritual yang berdaulat. Bukankah itu harus dalam keadaan cair? Mengapa itu menjadi penampilan ikan kecil? Cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang hanya dapat disempurnakan oleh para ahli. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak hanya murni, tetapi juga memiliki spiritualitas. Secara alami, spiritualitas itu bergantung pada kekuatan kilang. Oleh karena itu, Sovereign Spiritual Liquid dari kelas yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk. Luoli tersenyum, secara umum, semakin tinggi kualitas Sovereign Spiritual Liquid, semakin besar bentuknya. Saya telah melihat bentuk setetes cairan spiritual penguasa yang disempurnakan oleh penguasa surgawi selama setahun. Itu adalah sesuatu yang saya khawatirkan bahkan halaman spiritual tersembunyi ini tidak dapat menampungnya. Mu Chen tidak bisa membantu memukul bibirnya ke dalam. Level seorang sovereign secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan saat ini. Tidak heran itu adalah kisaran pemisah untuk kultivasi di dunia 1000 besar. Semua yang berada di bawah sovereign realm adalah semut. Cairan spiritual berdaulat ini tidak mudah untuk disimpan. Ekspresi Wen Qingxuan berubah muram saat dia melihat ikan-ikan berenang yang menggemaskan itu. Mendapatkannya akan sangat merepotkan. Mu Chen bertanya dengan ragu. Apakah kamu berpikir bahwa selama kamu telah memasuki halaman spiritual tersembunyi, kamu akan dapat mengambil semua cairan spiritual berdaulat di sini dengan lambaian tanganmu? Wen Qingxuan dengan kejam terjebak pada aspek yang tidak diketahui Mu Chen saat dia berbicara. Cairan spiritual berdaulat memiliki jejak spiritualitas. Berbicara dari aspek tertentu, ia juga memiliki energi yang kuat. Meskipun energi itu tidak akan meledak, ia akan menghindar dan lolos dari penangkapan dengan naluri. Karena itu, jika Anda ingin menangkapnya, itu tidak akan mudah. Petik 2. Benar-benar layak disebut cairan spiritual yang berdaulat. Mu Chen menghela nafas.
Mendengar kata-kata Wen Qingxuan, itu menggelitik minatnya saat dia berkata dengan bersemangat, "Kalau begitu, biarkan aku mencobanya." Saat dia menyelesaikan pidatonya, sosoknya bergerak dan meledak. Bas! Ketika sosoknya terbang, semua ikan hijau yang berenang dengan santai itu tampaknya terkejut ketika mereka mulai bubar. Saat mereka bubar, mereka melepaskan kecepatan yang mencengangkan karena Mu Chen hanya bisa melihat banyak garis lampu hijau dan tidak bisa melihat tubuh mereka. Kecepatan yang menakjubkan, Mu Chen juga terkejut. Tak lama setelah itu, gambar naga muncul di bawah kakinya saat raungan naga bergemuruh. Kecepatannya langsung melonjak saat energi spiritual tak terbatas tersapu keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi tangan energi spiritual saat dengan cepat terbang keluar, meraih lampu hijau. Ledakan, ledakan, ketika ikan kecil itu ditangkap oleh Mu Chen, ia dengan panik berjuang. Tubuhnya yang kecil menggedor telapak energi spiritual, memancarkan benturan yang menusuk telinga. Selanjutnya, telapak energi spiritual Mu Chen bergoyang dari dampaknya seolah-olah akan runtuh. Kekuatan yang sangat kuat, ekspresi Mu Chen akhirnya berubah serius. Setelah bereksperimen sendiri, dia mengerti betapa sulitnya untuk menangkap cairan spiritual berdaulat ini. Selanjutnya, itu hanya setetes kecil. Jika dia adalah orang yang secara pribadi meraihnya, dia mungkin sudah menderita cedera. Telapak energi spiritual terus bergetar saat Mu Chen segera mengendalikan energi spiritualnya. Gelombang hitam dan putih dari energi spiritual tersapu karena terus-menerus memperkuat pertahanannya, menuju jalan buntu. Kebuntuan berlanjut selama puluhan menit sebelum perlahan-lahan melemah. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat telapak tangan yang ringan menghilang. Ikan hijau yang ada di dalamnya sudah berubah, menjadi cairan hijau yang mengkristal. Cairan itu begitu indah sehingga membuat orang lain tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Di dalam cairan kecil itu, sepertinya ada seluruh dunia yang ada di dalamnya. Saat cahaya berkurang, itu membuat orang mabuk di dalamnya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat sovereign spiritual liquid melayang di telapak tangannya. Dia bisa merasakan jumlah energi spiritual yang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Energi yang terkandung bahkan lebih kuat dari energi spiritualnya. Namun, bentuk energi spiritual itu tidak memiliki karakteristik ofensif. Meskipun murni, itu memiliki jejak spiritualitas yang tercampur di dalamnya, menjadi sangat aneh. Ini adalah cairan spiritual berdaulat. Saat Mu Chen bergumam, hatinya bergetar. Ini adalah sesuatu yang disempurnakan selama sebulan oleh Sovereigns, mahakarya mereka. Dengan ini kehilangan gambaran yang lebih besar karena berisi segala macam metode yang sangat brilian yang dimiliki oleh penguasa. Itu membuat Mu Chen dipenuhi dengan harapan untuk ranah itu. Bagaimana itu? Wen Qingxuan terkekeh saat dia terbang ke sisi Mu Chen. Memang, itu merepotkan. Mu Chen mengangguk. Dia melihat aula besar dengan banyak ikan hijau kecil berenang di dalamnya saat dia melanjutkan. Dengan begitu banyak cairan spiritual yang berdaulat di sini, tidak mungkin bagi kita untuk mengambil semuanya. Tidak apa-apa asalkan kamu puas. Luo Li tersenyum. Meskipun dia tahu nilai dari sovereign spiritual liquid, dia tidak terlalu terikat padanya. Bagaimanapun, itu adalah tugas orang bodoh. Mu Chen tersenyum, karena itu masalahnya, maka bersiaplah untuk bertindak. Kita harus mendapatkan setidaknya cairan spiritual berdaulat sebanyak yang kita bisa. Itu harus bergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Yakinlah, aku akan meninggalkanmu jauh di belakang. Wen Qingxuan berkata dengan bangga. Betulkah? Mu Chen tersenyum sebagai balasannya. Kenapa kita tidak bertaruh? Wen Qingxuan menatap Mu Chen dengan provokasi saat senyum licik muncul dari bibirnya. Jika kamu kalah, maka kamu tidak diizinkan untuk melakukan kontak tubuh dengan Luo Li selama seluruh periode turnamen Akademi Spiritual Besar. Mu Chen dan Luo Li tercengang oleh permintaan anehnya. Itu taruhanmu? Bagaimana aku terlibat di dalamnya? Luo Li membentak. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Alis Mu Chen berkedut, memikirkan bagaimana Wen Qingxuan terus-menerus memprovokasi dia. Dia dengan dingin tersenyum saat tatapannya menyapu ke arah sosok indah Wen Qingxuan. Merasakan tatapannya, Wen Qingxuan tidak marah. Senyum menawan muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan santai mendekati Mu Chen. Dia meletakkan tangannya ke bahu Mu Chen saat dia dengan lembut berkata, jika saya kalah, Anda dapat melakukan apa saja untuk saya. Jika Anda menyukai seorang wanita seperti saya, maka saya bersedia untuk menampilkan diri. Itu bisa dibicarakan.
Mu Chen memandangnya dengan mengejek saat dia meraih tangan Luoli. Luoli lebih cantik jika dibandingkan. Saya tidak tertarik dengan kesepakatan yang merugikan ini. Kamu mencari kematian. Wajah Wen Qingxuan berubah dingin saat alisnya berdiri. Telapak tangannya yang lembut yang diletakkan di bahu Mu Chen tiba-tiba ditekan dengan kejam. Haha, Mu Chen tertawa saat dia melarikan diri. Dia menginjak langit saat tatapannya jatuh ke ikan-ikan kecil yang berenang di aula sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar ingin bermain, maka aku akan menemanimu kali ini. Lupakan tentang taruhan. Meskipun aku tidak bisa bertarung denganmu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku kali ini. Saat dia berbicara, Mu Chen duduk dengan kaki disilangkan. Setelah itu, energi spiritual hitam dan putih beredar di permukaan tubuhnya memancarkan riak aneh. Huff, nada bicaramu cukup besar. Saya akan melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya. Petik 2. Karakter Wen Qingxuan sangat sombong sejak awal. Selanjutnya, dia akan terus-menerus membuat perbandingan antara dia dan dirinya sendiri. Mendengar kata-katanya, bagaimana dia bisa tahan? Pada saat itu, dia dengan dingin mendengus saat sosoknya bergerak. Dia sudah muncul di langit saat tangannya saling menggenggam, memancarkan cahaya kemasan menyilaukan yang menyebar. Luoli tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia melihat dua orang di kiri dan kanannya bersaing. Tak lama setelah itu, dia juga duduk, meletakkan pedang Dewa Luo di lututnya. Niat pedang samar kemudian dipancarkan saat dia bersiap untuk memulai juga.